Tiba-tiba saya melihat orang lokal itu berlarian, Pak. Semburat, kalau bahasa Jawanya itu semburat. Semburat ya, Be? Wah, gitu kayak alarm HP. Jadi ada dua yang kita perlu notice, ada alarm HP, ada alarm Sirene kota. Nah, sirinenya alarm bunyi, sirine bunyi. Tiba-tiba kami disuruh cepat masuk ke bunker. Disitulah kami masuk bunker. Di kanan ada kayak terbang rudal, di kiri ada kayak gitu, Pak, tontonannya. Seru. Bisa lihat TikTok sih. Iya, terus ada yang kehantam sama rudal dar gitu, kehantam apa? Iron Dome dar gitu. Pray for the peace. Berdoa untuk kedamaian. Ini kan bicara kemanusiaan, Mbak. Betul. Terlepas apapun agama, rasnya, yang nonton juga mesti fair dalam menyikapi ya, Pak. Betul, Dia betul. kalau Anda mau pro, kalau saya ada tanya, saya pro Israel atau Palestina? Ya pro kemanusiaan. Iya, Gitu aja, saya enak jawab gitu aja. Ya. Daripada digoreng jadi renyah, crispy. Ini liburan. Karena nggak ada daging yang lain gitu. Yes, Ya. liburan owner di Jepang di Oh, satu desa baik. village gitu. Baik. Cuman warung di situ. Oh, Apa B2. mie itu apa namanya? ramen. Ramen, cuman itu. Ini wah ini babi nih dah. Nah. Yalah, bismillah. Bismillahnya sama babi ya. Diperbolehkan ya, Pak? Ya, Tapi itu kan kalau darurat toh. Betul. Darurat. Oh, iya. Kayak di hutan misalnya, Iya. nggak ada daging apapun, yang ada tiba-tiba muncul sesosok itu, ya itu aja yang bisa dimakan. Berapa kilo nemu warung itu salju lagi. Jadi ya, jalan di terus hujan. Tahu terus gimana Pak impresinya ngerasakan itu gimana Pak? Tapi ramen Tapi itu kan bukannya ada Protestan nggak ada yang nggak boleh. Protestan yang mereka masih memegang Taurat Pak. Taurat itu nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Oh. Kenapa? Karena babi itu memama biak. Kalau di kami ya, Iya. memama biak itu artinya dia tidak mengolah makanannya 2 kali Pak. Oh, Oke. Jadi babi itu kayak manusia. Manusia itu kalau makan langsung lambung. Langsung lambung. Kalau sapi, kerbau, itu kalau makan dia 2 lambung Pak. oh gitu. Itu namanya hewan yang mencerna dua. iya mencerna 2 kali. Aku baru tahu nih, Ayu Pak. Nah kalau itu di ilmu kami ya, kalau di mohon maaf di Islam misalnya babi haram saya nggak tahu. Tapi karena saya nggak mempelajari Islam. Cuman kalau di kami kenapa kok orang-orang Yahudi nggak makan babi? Jadi gini Pak, di Yahudi itu ada hukum halalnya juga, namanya kosher. Saya kan habis dari sana. Kosher itu lebih tinggi dari hukum haram. Wow. Misalnya habis motong buah nggak boleh motong sayur, nggak boleh motong daging. Itu kalau kepotong buahnya haram, sayurnya haram. Di momen itu Di maksudnya. momen itu. Berarti Cara motongnya juga, nyembelihnya juga ada Pak. Misalnya kalau di Bapak ayam itu leher harus ada sayatannya Iya. ya kan. dan Sekalipun ayam tapi kalau nggak disayat haram. betul. Sama Kosher seperti lebih. di Islam kan juga ada Nah. cara. Ini tadi sudah. Terus hewan-hewan seperti amfibi nggak boleh, kodok nggak boleh. Oh. Ini ya. Ini maksudnya advent nih. Bukan, Yahudi. Jadi. Kalau Advent masih Kristen Pak. Jadi bedanya Advent dengan Yahudi apa? Iya. Kalau Advent percaya Yesus Tuhan. Kalau Yahudi nggak percaya Yesus Tuhan. Jadi Yahudi itu kalau bahasa teologinya itu Unitarianisme, percaya Allah, Bapa. Sama. Kalau kita kan, kalau maksud saya Kristen itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Tritunggal. Sama seperti Islam. Ya, Sama Islam. saya tauhid kan. Tauhid. Nah, itu. Tauhid. Jadi, Iya. kalau Yahudi tauhid. Jadi Tauhid. Allah saja. Sama. Nah itu. Sama. Nah mereka dengan hukum Taurat itu kosher itu Pak. Jadi pancinya nggak boleh, ikan gabung unggas nggak boleh Pak. Wow. Ya, kita ada sunnah kalau makan bangsa laut jangan berbarengan sama makan ayam. Nah, Makan ayam jangan berbarengan sama makan sapi. Oh, oke. Ada baru sunnah. tahu. Ada sunnahnya. Maaf ya, teman-teman. Ada sunnahnya itu. Oh, iya. Sunnah, tapi Sunnahnya ya. Sunnah Rasul. Sunnah itu perbuatan yang dilakukan Iya. oleh Nabi Nabi Muhammad ya. Muhammad. Oh, Jadi kita mencontohin. iya baik. Nah kalau di kosher kayak gitu Pak. Terus ada lagi kayak lebih ketat mereka. Karena mereka punya 613 namanya hukum Taurat. Oh iya Nah, itu yang- mirip. Nah itu yang bedanya dengan kita. Kalau kita Kristen kita percaya bahwa 613 hukum itu sudah ditebus oleh Yesus. Makanya sekarang kita orang Kristen sudah nggak ada larangan. Ya karena nggak ada larangan. Makanya kita kalau orang Kristen harus jaga hidup karena kebablasan akhirnya. Nah itu loh Pak. Jadi kebablasan kan sudah ditebus dosanya, sudah di Sudah jadi nggak apa-apa. akhirnya boleh misalnya minum alkohol apa. Alkitab tulis. Boleh sedikit tapi nggak boleh mabuk. Secukupnya. 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 Nah, itu sih Pak. Iya. Baik. Menarik, Ini udah menarik, direkam menarik. ini ya? Iya.
cuplik-cuplik dikit aja. Iya kan sharing-sharing lintas ini Sharing-sharing Pak ya. lintas. Saya kemarin ada diskusi off the record. Saya tuh seneng kok diskusi Pak. Yang penting jangan debat yang memaksakan. Jadi kita perlu mengusulkan ngundang di Habib Jafar juga harus hadir. Nah bisa Pak. Iya, nanti DM Saya terus war terus DM-nya Habib Jafar untuk mengundang pendeta Yoel ini. Iya. Soalnya yang kemarin yang diundang orang Surabaya itu. Oh sama Pak kok. Ini yang ini Pak Pendeta. Pendeta Yeri. Bukan pendeta dia. Bukan. Oh, siapa? Ines juga. Dia berteman Yeremi sama dah, bukan. berteman sama bos apa gitu, usaha apa. Jadi dia berteman sama influencer tapi orang Surabaya asli. Iya. Terus jadi gara-gara lucunya dia selalu datang di tahlilan Oh iya, yang kemarin sempat viral di Surabaya. Surabaya kan, Iya. sering hadir di Thailand. Sering hadir di Akhirnya Thailand. dikerjain temannya tuh, didatangin di acara sembahyang di rumah. Oh iya itu ada viral itu. Tahu saya. Iya, yang sempat viral. dikembalikan lagi dikembalikan lagi. Dibalik. Oh, alah. Itu diundang di acaranya login. Oh, di Lombok di Surabaya. Enggak di Jakarta. Jakarta. Oh, gitu. Wih, Habib Jafar sama Iya. Muslim sama orang itu. Iya. Yang penting diskusi nggak apa-apa Pak ya. Kan keyakinan masing-masing. Betul. Kalau saya sangat yakin bahwa yang penting masing-masing kita pegang masing-masing aja. Tapi tidak menghilangkan alih kasih sebangsa setanah. Tapi kalau bisa mengajak dikit-dikit gitu. Begitu ya pendeta ya. Maka tadi saya bilang sebetulnya ada syarat tak tertulis masuk, yaitu harus di. Gak apa-apa. Kita juga guyonan. Iya. Kita nanti juga balas guyon kan Gitu. bisa. Iya. Kan baptis doang Liu. Jadi yuk belum tahu nih ya. Jadi beliau kemarin baik dan teman-teman Fituran pasti sudah mengenal. Karena sempat diundang Pak. Dulu case yang pokoknya kalau undang pasti ada case deh. Jadi kalau saya muncul ada sesuatu Ada yang sesuatu dibahas lagi. gitu. Iya betul. Kemarin waktu itu ada case yuk. Iya. Viral banget di Indonesia itu. Beliau ini kakak kandung dari pemenang Masterchef. 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 Wow. Beliau Berarti kakaknya ada basic masak juga nggak? Saya basic makan. kalau yang pemenang pemenangnya adiknya. Iya. Jadi ya beliau juga mengklarifikasi itu 2 kali tayang ya. Iya 2 kali. Dan yang satu topik karena Natalan Satu Pak. topik Natalan, satu topik masalah tentang Masalah. adiknya. Tentang adik saya. Masterchef. Hari ini ada topik baru itu. Wah. Pendeta yang biasanya khutbah ya. Khutbah. Iya. Di sini mungkin ada kegiatan di sebuah negara yang sedang konflik. Iya. Wow. Jadi kita ingin dengar cerita dan saya yakin teman-teman kita mau dengar nih bahwa beliau benar kan nih, beliau lagi ada di Israel pada saat serangan senjata rudal. Iya. Ini Betul. bukan rudal Madura. Kenapa harus teman-teman Madura tolong Waduh. ya, maaf ya, Loh, teman-teman bukan ya? Maaf, Ada Pak, 7 iya. obat. Ada bener ya? Iklan ya Pak nanti. Nah, ini rudal benar-benar rudal, sejati rudal. Iya. Ya, kita dengar cerita nih. Wow. Baik, kalau bicara kembali tadi kan bicara Madura, saya nggak asing karena orang tua saya wong Madura. Wong Madura. Tretan Tibi. Iya. Nah, ini Madura. Tapi gawe caca Madura. Jadi orang tua saya itu dari Panarukan. Panarukan itu jadi Madura yang di luar Pulau Madura, di Situbondo. Di daerah Situbondo. Panarukan tuh di Situbondo dekat Bondowoso. Astaga. Jadi orang tua saya kalau ngomong Madura pinter Lancar. caca. Tapi lancar? Caca. Iya lancar bisa. Kalau saya nggak bisa. Tapi Saya maaf hanya- ya kalau nggak salah kalau swasta biasanya. Madura swasta ngomongnya itu. Betul. Bukan Madura. Karena Madura ini Inggris Timur. Iya. Kan kayak ngomong misalnya topi gitu. Iya, Jadi di sana nggak ada alun-alun. Lo nalu. Alun-alun. Taman kanak-kanak nggak ada. Bisa diganti nggak pembicaraan? Ya, Baik ya. saya di arah Madura nih. Oh iya. Iya. Kalau Pamekasan. Oh. Campur Pamekasan dan Parahyangan. Oh iya. Baik. Nah jadi kami kan berangkat ke Timur Tengah, kami berangkat ke Yerusalem. Siap. Nah itu kami menyebutnya berziarah atau napak tilas perjalanan yang kami percaya Tuhan Yesus pada saat di bumi. Kayak haji ya, di Wisata religi. Tapi bukan menjadi satu kewajiban kalau kami ya. Oh kalau di haji wajib ya. Nah boleh kalau mampu di ya.
saudara-saudara kan wajib. Yap, Kalau yap. di kami itu hanya sebagai satu wisata rohani saja untuk Oke. kami melihat napak tilas beliau sepanjang di bumi. Nah, saya terus terang sudah ke sana 15 kali, Pak. Sama Kak Ayu sudah 15 kali. Kalau ayah saya sudah 55 kali. Wow. Ya, Sebelum lanjut, berapa biayanya biasa itu? Kan biasanya- 16 tadi ngajak saya bisa. nah, kalau kakaknya beratnya di bawah 20 kilo bisa masuk koper. Karena koper bagasi 20 kilo gratis. Jadi diungkap di dalam itu. Berapa sih? Nah, kurang lebih kalau sekarang bisa variasi start from 30, 40 sampai 50 juta. Oh mirip-mirip ini ya. Mirip umroh ya. Umroh. Yang membedakan harganya apa? Fasilitas yang diterima. Betul, pasti. Kalau kami harga tinggi karena hotelnya bintang 4, bintang Pasti, 5. pasti, Kalau pasti. yang di bawahnya ya bintang 3. Bintang 3. Makanannya, restonya juga tergantung. Kalau kami ada resto Indonesia. Kok di sana resto Indonesia jadi mahal? Ya. Jadi harta di sana. Maksudnya karena kan Ada tapi memang. ada. Nasi Padang pasti. Nasi Padang ada tapi enggak kayak di Kenal. Padang gitu, cuma dimirip-miripin gitu. Orang Soto Indonesia ada, yang soto masak. ya. Ini orang Indonesia yang masak. Ada yang punya orang Beda. Indonesia yang Oh, kerja beda. orang asli sana kayak gitu. Oh. Jadi resepnya. Nah, terus singkat cerita kami berangkat tanggal 21 Februari. Jadi hari Sabtu Oke. kami berangkat dari Jakarta. Jadi kami dari Surabaya ke Jakarta. Lalu kami ke Mesir ke Dubai dulu. Oh, Jadi ini transitnya. Transit Iya. Dubai. Jadi Dubai, Abu Dhabi, Qatar itu memegang penerbangan yang dari Asia Tenggara ke Asia Tengah, ke Eropa. Maskapainya Uni Emirat. Emirates. Emirates. Ya, jadi kami Bagus pakai tuh. ya bagus Bagus tuh. itu 5 stars airplane dan terbagus mungkin di betul. dunia. Dunia. Nah, kami ke Dubai, lalu dari Dubai kami ke Kairo. Jadi kami ke Mesir dulu. Nah, memang kenapa kok ke Mesir ada alasannya? Karena kalau kami dari Alkitab ada cerita bagaimana Bani Israel ya atau orang-orang Bani Israel. Israel, bangsa Israel ini pernah diperbudak di Mesir. Oh, Pada kalau dalam Alkitab pada era-eranya Yusuf, ada namanya Yusuf, ada ada yang- Nabi Yusuf ya. ya Nabi Yusuf, terus ada Nabi Musa. Musa. Ya, Musa yang keluar sehingga mereka lepas dari penjajahan, perbudakan bangsa Mesir. Zamannya Firaun waktu itu. Ya. Betul. Nah, kalau di Perjanjian Lama seperti itu. Kalau di dalam Injil di Perjanjian Baru, anak Yesus pernah datang ke Mesir. Karena Raja Herodes mau membunuh semua bayi-bayi Ibrani. Oh, kalau kita bilang Firaun, kalau Muslim bilang Firaun, Iya, kita Firaun juga. Firaun juga ya. Firaun juga. Firaun. Beda sama Herodes, Ya, Firaun ya. ya. Jadi Firaun, terus kalau di dalam kisah di Alkitab ada namanya Potifar. Potifar tuh mungkin semacam kayak bangsawannya orang Mesir, Mesir. ya, kayak menteri lah seperti itu. Nah, singkat cerita kami ke Mesir, Oke. kami di sana 4 hari Pak. Kak, kita 4 hari dari Kairo kami berkeliling, tentunya ke piramida, Oh ya. ya. Terus kami juga ke gereja-gereja yang ada berkaitan dengan cerita Alkitab. Salah satunya adalah gereja yang dimana diyakini Yesus berserta dengan ayahnya Yusuf dan ibunya Maria itu pernah tinggal di tempat itu selama masa karena pada saat itu kan Raja Herodes suruh membunuh anak-anak Ibrani. Jadi usia kurang lebih kalau disebut anak itu berarti usia 2 tahun. 2 tahun udah ya. Nah, sedikit saja saya menjelaskan sebagai pendeta. Saksi menurut Alkitab yang saya percaya, itu saksi yang melihat Yesus ketika lahir itu ada 2. Orang-orang Majus dari timur kalau sekarang Irak. Oh iya Majus. Lalu ada juga ya Majusi atau Majusi itu ya. Terus sama ada para gembala. Gembala ini berarti mereka yang menjaga domba-domba. Nah, yang melihat bayi Yesus itu adalah gembala karena Yesus lahir di Bethlehem. Di Bethlehem itu gembala. Nah, yang melihat anak Yesus itu orang Majus. Jadi waktu orang Majus melihat itu sudah di rumah. Kalau yang di Bethlehem yang di padang masih bayi merah. Ya masih bayi di palungan itu adalah para gembala. Jadi waktu para Majus itu melihat Yesus itu sudah dalam bentuk anak mungkin 1 atau 2 tahun. Nah, setelah dilihat oleh orang Majus mereka bawa 3 hadiah emas, kemenyan dan mur. Nah, itu lalu Yesus turun ke Mesir. Baru setelah Herodes mati, mereka kembali ke Yerusalem, Yerusalem ke Israel. Untuk menyelamatkan dari pembunuhan. Iya, Herodes kebijakan itu. pembunuhan untuk membunuh semua bayi Ibrani. Nah, singkat lagi lanjut, kami berputar-putar di Mesir, masih aman, belum ada apa-apa. 21. Piramida itu lihat kuburnya Firaun enggak? Iya, itu kami sempat melihat tapi kalau masuk ada biaya tambahan dan itu juga memakan waktu karena kami harus seperti turun ke bawah ke dasar karena kan piramida ini bicara tentang kuburan. Nah, ini saya mau berbagi sedikit ini kan boleh kita kan ini kan spiritual dan di bulan yang suci ini. Kami juga Nah, jadi begini, ini
Ini ya Sebelum ke masalah pokok. sebelum ke masalah pokok ya. Siap. Kita ke appetizer dulu. Yes. Wah. Karena kan kita ini kan semua orang yang beriman walaupun kita berbeda iman. Saya Betul. Kristiani, Ya. Bapak, Kakak percaya dengan Islam, Yes. tapi kita semua bersaudara Betul. ya sebahasa tanah air. Jadi ternyata pada zaman Mesir, kenapa piramida itu dibuat? Supaya ujungnya menandakan bahwa supaya ketika Firaun itu mati, dia semakin dekat dengan surga. Oh, Nah, poin apa yang mau saya sampaikan? Berarti sejak zaman dulu orang-orang udah percaya dulu dong? sudah percaya akhirat. akhirat. Sudah percaya akhirat. Iya, 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 iya. Ya. Wah, ini bagi yang tidak beriman, percaya. Karena sekarang kan Iya, muncul iya, iya. aliran-aliran yang nggak percaya Tuhan Betul. kan, atau disebut ateis ya. Ateis. Nah, jadi orang pada masa itu sudah percaya bahwa semakin tinggi piramida itu, karena mereka percaya dewa matahari kan. Oh iya. Nah, sehingga semakin itu tinggi dia, Mendekati dewa. semakin mendekati dewa, semakin dekat dengan surga. Ya ini sedikit intermezzo dikit lah tentang keyakinan kan mereka Kenapa kan banyak dewa. bisa piramida itu ya Piramida. filosofinya? Jadi filosofi itu dekat dengan spiritual. Pada masa itu kan mereka kan percaya dewa, dewi dan sebagainya. Nah, akhirnya kami ke piramida, Fungsi piramida itu kubur memang. kuburan aja. Itu hanya kuburan saja. Nah, kan ini kan banyak teori konspirasi yang Iya. kata yang bangun alien, yang bangun ini, yang bangun itu. Wah, itu mah konspirasi. Tapi kan kalau kita lebih enak tanya sama yang ahli kan, Ahlinya, Betul, betul. daripada tanya yang nggak jelas. Itu ternyata mereka punya teknik, ada caranya. Caranya waktu itu pokoknya pakai gimana caranya, pada saat itu peradaban udah maju, Pak. Jadi mereka bisa bikin batu itu padahal beratnya berton-ton. Iya. Tapi mereka bisa susun sampai tinggi. Nah itu, lebih lanjut saya nggak tahu karena narasumber yang asli sudah mati, Pak. Itu berapa ribu tahun yang lalu. Ini, Ini Ini kan merubah pikiran Ayu yang percaya konspirasi ini. nah, saya sering mendengar tentang konspirasi, Iya. tapi kalau saya kok lebih senang kita cari Cari kebenaran. kepakaran. Asik. Nah, wah, kepakaran. Asik. Nah, lanjut lagi terus dari situ kami Dari ke Turki, dari ke Mesir. piramida, kami ke beberapa gereja. Ada juga satu gereja yang terkenal. Ini eranya kalau Anda tahu, saya sebut raja atau disebut Salahuddin, Panglima Salahuddin. Tahu. Ketika perang salib ya, atau Menang. Crusaders. Nah, tetapi pada saat itu ada satu cerita di mana ada. Jadi pada saat itu kan Mesir ini kan juga ada Salahuddin itu ada di Mesir. Kalau di teman-teman bilangnya Salomon. Oh, bukan, beda. Kalau Saladin. Kalau Salomon itu di Salomon Sulaiman. Sulaiman. Salomon maaf, Saladin. Iya, Saladin ya, kalau Saladin. Saladin. Nah, jadi waktu itu ada waktu itu kan ya ini sejarah ya. Jadi waktu itu ada orang-orang Kristen yang di sana yang disuruh pergi. Kalau kamu mau tetap di sini, kamu harus menjadi ikut kami seperti itu. Lalu ada seorang namanya Santo Simon. Santo Simon ini yang terkenal yang kita sering dengar namanya gereja sampah. Yang karena di Alkitab ada firman Tuhan berkata, iman sebesar biji sawi mampu memindahkan gunung. Nah itu ternyata memang ada gunung yang pindah sekitar 2 atau 3 kilo. Dan itu menjadi gereja terbesar di Asia, di Timur Tengah yang namanya Gereja Santo Simon. Simon, oke. Yang saya ada videonya yang Di saya daerah tadi? di daerah di Kairo, Di negara di Mesir. Mesir, oke. Nah itu yang terkenal itu akhirnya mereka sama orang-orangnya Saladin dibolehkan untuk di situ dan silakan beribadah di tempat itu saja. Nah sampai hari ini itu memang tempat yang mayoritas orang Kristen karena di Mesir mayoritasnya Muslim seperti itu. Dan Ada satu filmnya. Iya. Film Saladin ada. itu. Dibuat oleh orang mereka sendiri. Oh. Ada film terkenal. Iya. Nanti saya kirim. Wah, Pak itu, Pak, Leo ya. Peter ada film. Oleh Amerika, Pak, dibuat. Ya, dibuat sendiri Amerika, Salahuddin. Saladin. Di situ kaget karena dia tidak membunuh tawanan. Dia suruh pergi tawanan itu. Iya, Kan iya, itu iya. perang besar-besaran. Betul. Dari Inggris, dari ini Inggris. semua bersatu perang. Nah itu Pak. Nah jadi di situ dan di Mesir itu ada satu yang terkenal namanya Al-Azhar. Kalau Anda mendengar Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar. Yes, tahu. Itu tahu. banyak mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Jumlahnya kemarin saya dengar sekitar 70.000 di situ. Tuan 60 Guru sampai- Bajang lulusan Al-Azhar. Betul, alumni sana. Alumni sana. Saya sempat ke situ melihat dari luar dan tapi juga banyak kok saya ketemu orang-orang Indonesia yang sedang belajar atau sedang berwisata. Nah, singkat cerita di Mesir sudah kami lalui 4 hari, 21, 22, 23, 24, 25. 26 Februari 3 hari berarti ya. Iya 21, ya kurang lebih 3 4 hari ya Pak ya. 21, 22, 23, 24, 25. Oh iya iya. Ya 4 harian. Kami Tapi saat di Mesir sudah ada berita-berita terkait. Belum ada. Belum ada. ya? terus terang waktu kami nggak ngikuti berita pada saat itu. Oke. Jadi mendadak sih 21 itu mendadak kan, Iya. perangnya kan tanggal perangnya 30. 28. 28 nih. Perang balasan kan, Pak? Enggak. Enggak. Nah, nanti saya akan ceritakan Nanti cerita dulu nih. setelah yang satu ini enggak ya, kelamaan ya. Nah, jadi Part 2 ya. part 2. Nah, iklan yang tadi yang di awal itu ya. Nah, terus habis itu 25 itu saya masuk ke 26 itu kami masuk ke Israel.
Ya saya mohon maaf harus sebut Israel dulu ya. Jadi Iya. kami Iya, masuk iya, ke Israel karena memang secara ditulis Dari di Turki geografinya. tadi itu langsung Israel. Dari Mesir Pak. Dari Mesir, sorry. Kenapa Mesir, kok Turki Pak? Turki lagi. Dari Mesir tadi langsung ke Nah Israel. dari Mesir, what's wrong with Turkey or No, no, no. is your dream? Nah dari Mesir kita jalan darat. Nah di Mesir itu kita melewati padang gurun. Mesir Ya. ke Israel tuh Loh, sorry, bisa, saya bisa, Pak. belajar lupa nih. Itu berapa jam? Pak Pendeta? Sekitar kalau dari Kairo ke perbatasan, jadi kita namanya ada perbatasan namanya Taba, itu sekitar 10 jam Pak. Naik bis perjalanan. Dekat ya. Ya lumayan, ya 1000 kilo lah Pak. Kenapa? Karena kecepatannya kan 100 kilo, berarti kalau 10 jam 10 kilo. 10 kilo. 1000 kilo. 1000 kilo. 100 kali 100, 1000 kilo. Pak. Kenapa memilih perjalanan darat? Ya itu tadi, karena bangsa Israel ketika mau masuk ke tanah perjanjian atau disebut Mereka Kanaan, mereka mereka jalan di jalan. padang gurun. Jadi kami mau Napak napak tilas. tilas. Patilas, oke. Merasakan mengalami yang Seperti seperti yang dulu-dulu ngalami. bedanya naik kendaraan. Bedanya kendaraan Jalan. betul. Karena kalau kami jalan sampai sana udah Udah berapa gempor tahun semua ke nih. depan lah itu udah jadi Masuklah di kota masuklah ke pertama, kota Taba. Taba namanya. Sebetulnya ada perjalanan tapi saya make it short, saya bikin singkat. Kami sampai di Taba. Taba ini adalah perbatasan darat dengan Israel. Yes. Nah kami di situ masuk, kami masuk ke namanya kota Eilat. Eilat itu adalah selatan daripada dari Israel. Israel. Nah, Ada berapa kota kalau kurang lebih negara Ada. atau provinsi gitu? ada sekitar berapa ya? Ada 30 provinsi kalau nggak salah. Oke. Besar Correct ya? me if I'm wrong, kurang lebih segitu. Kurang lebih. Ada kota Eilat, ada kota Yerusalem, dan ada daerah-daerah otorita Palestina. Nah ini yang kadang-kadang mungkin saya harus clearkan nih. Karena seringkali dipikir ini tentang agama. No, it's about politics. Yes. Karena di Palestina ini juga hampir 50% juga orang Kristen. Ya, Nah di Israel sendiri Kristennya 10%. betul. 80%-nya Yahudi, 10%-nya Muslim. Dan a lot of Arabs ada di sana. Iya. Jadi ini tentang politik kemanusiaan, jangan kita kaitkan dengan agama. Saya pun nggak senang perang gitu loh. betul. Kami berangkat ke sana itu karena ya wisatanya ada di sana. Iya. Jadi jangan dikaitkan gitu. Ini jadi masa kemarin kejadian di komen saya mati aja lu. Halo. Astagfirullahaladzim. Kita ini sampai mau nyebut saya. Iya, Lah kan kita ini kan sebangsa setanah air. Saya mau tanya, kalau ada orang susah, apakah saya mau nolong harus tanya agama dulu? Agama dulu, betul. Misalnya Pak Imam, Pak Yoel tolong. Terus saya tanya, agama Anda Pak? KTP lihat dulu. Ya mati aja saya. Oh, gitu kan. Ya enggak dong. Iya. Siapapun itu saya melihat justru dengan rasa kemanusiaan saya tolong dong. Betul. Bukannya wah mati aja biar dibangker aja. Biar ini yang aduh saya pikir. Ayolah kita ini loh sebangsa setanah air. Boleh kan Bhinneka Tunggal Ika berbeda namun satu. Tetap betul. saya tetap berdoa untuk kemanusiaan. Palestina kita doakan. Iya. Israel kita doakan. Hentikan perang ini. Nah, terus kita masuk ke Eilat, Pak. Eilat kita langsung menuju ke Nanti ada Yerusalem. sisi diskusi itu nanti. Ya, Nanti nah, ada itu, Pak. diskusi itu, Pak Pendeta. Nah, kita akhirnya masuk ke Yerusalem. Nah, sedikit saja kalau dari kami Kristen, ada namanya kota itu namanya Qumran, Pak. Oke. Nah, Qumran. Nah, apa yang penting bagi kami? Nah, ini kan kita kan juga bolehlah diskusi spiritual ya, kan Iya. kita kan bersahabat. Taba ke Kumran berapa? Taba ke Qumran sekitar 2 jam. Oh. Jadi Taba, Eilat, Eilat, Qumran. Qumran. Nah, di Qumran itulah ditemukan gulungan-gulungan manuskrip kitab suci. Ah. Nah, kalau kita bisa hari ini punya kitab suci masing-masing kan berdasarkan manuskrip, catatan-catatan dari masa lampau. Nah, di situ ditemukan karena gini Pak, Alkitab yang saya percaya itu ada 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani. Oke. Kalau Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Nah, ini yang ditemukan di situ manuskrip yang adalah bahasa Ibrani. Jadi itu kalau misalnya ada pertanyaan, mana keaslian Alkitab? Nah, itu ada bukti manuskripnya. Bisa diuji karbon. Uji karbon itu untuk melihat umur kertas itu udah berapa tahun. 1000 tahun kah? 2000 tahun kah? 3000 tahun. Ya, itu berdasarkan dengan kepercayaan masing-masing ya. Iya, Kalau di Anda misalnya ada pembuktiannya bagaimana. Oh iya benar-benar. Nah, terus akhirnya kita masuk ke Yerusalem. Kami 26, 27, 28. Nah, di 26, 27 kami ke Yerusalem, kami juga ke Bethlehem. Nah, Bethlehem ini otorita Palestina. Bethlehem ini sama Tel Aviv, Beda jauh. Beda Tel Aviv jauh. itu agak jauh. Tel Aviv itu agak ke utara. Yerusalem. Yerusalem juga jauh dari Tel Aviv. Kalau perbandingannya, Yerusalem itu Surabaya, Oke. Tel Aviv itu mungkin ada di Solo kayaknya, di Solo. Kurang lebih 300 kilo lah. Oke, terus sama Kalau sama kalau tadi? Yerusalem Bethlehem itu Bethlehem? Surabaya sama Sidoarjo. Oh, Jadi dia dekat sekali Dekat. Surabaya Sidoarjo. Jadi hampir kayak satu rangkaian. oke. Nah, kami tidur di Bethlehem. Kami di Bethlehem. Nah, di Bethlehem itu ada tempat kelahiran Yesus.
yang kita yakini. Tadi kita Ya, ya ada palungannya Yesus di situ. Gembala. Para gembala juga ada di situ. Nah itu kami laksanakan perjalanan. Jadi kalau kami itu kami jalan, kami melihat, kami foto, doa, ya gitu Pak. Itu yang kami lakukan. Nah selama 26-27 aman, nggak ada apa-apa. Nah inilah apa utamanya waktu 28 tanggal 28 jam 9 pagi. 8 pagi mohon maaf, jam 8 pagi. Iya. Yang Iya. di tempat yang orang Yahudi biasa tembok Tembok ratapan. gitu. Juga dapat ilas. Itu iya. Kalau tembok ratapan itu ceritanya begini Pak. Jadi kan ini correct me if I'm wrong ya, ada teman-teman yang Yahudi ya. Kan ada juga yang kepercayaan Yahudi. Jadi tembok ratapan ini untuk mereka meratap karena bait suci mereka kan nggak ada Pak. Oh iya. Yang sekarang jadi kompleks Masjidil Al-Aqsa. Ya. Nah, setelah yang saya sampaikan, kita bisa diskusi, correct me if I'm wrong. Nah, mereka tuh meratap karena menunggu Mesias, Mesias ya. juru selamat mereka. Juru selamat, ya. Kalau kita yang Kristen, juru selamat kita ya Yesus, Tuhan Yesus. Kalau mereka masih menunggu. Nah, tembok ini mereka meratap. Nah, jadi seperti itu makanya namanya tembok ratapan. Tapi mereka nggak suka disebut sebagai tembok ratapan. Kalau Inggrisnya itu Wailing Wall. Tapi kalau mereka lebih senang disebut namanya Western Wall. Western Wall. Oh, Nah, Western kenapa Wall. disebut Western Wall? Barat. Karena itu adalah tembok Oh, barat Tembok daripada barat. bait suci yang lampau. Oh. Nah, pertanyaan, siapa yang membangun bait suci? Yang pertama yang membangun Raja Salomo. Kalau versi Anda sebutnya Sulaiman. Sulaiman. Nah, itu yang pertama. Yes. Kenapa bukan Raja Daud? Kalau di Alkitab itu kan Raja Daud, Raja Salomo. Kenapa? Karena Raja Daud berlumuran darah. Ini kan bait suci yang kudus. Nggak bisa dengan tangan yang najis karena berperang. Nah, baru dari Raja Salomo hancur kan, itu dihancur setelah Itu Raja awalnya Salomo. benteng atau apa? Seperti kayak kalau sekarang Sisanya sebutnya cuma tembok aja gedung. kan? Ya, kayak tembok yang Tembok, mengelilingi. iya. Ya. Terus karena ada perang hancur, barulah yang kedua pada zaman Raja Herodes. Herodes. Nah, Ya. setelah zaman Raja Herodes tahun 70 Masehi, pas zaman Kekaisaran Romawi, hancur lebur itu. Terus nanti ada Ottoman, ada Kekaisaran. Nah, itu sejarah Ottoman masuk, akhirnya jadilah Dome of the Rock atau Kubah Emas. Oke. Dan ada namanya kompleks Masjidil Al-Aqsa. Nah, yang hari ini menjadi tempat sucinya buat orang Muslim. Muslim. Betul. Tembok itu sama Masjidil Aqsa ada sebelah. Satu Satu areal, ya, kompleks, satu ya. kompleks besar. Itu bisa kalau sekali ibadah sholat itu atau doa berjamaah itu bisa dikatakan bisa sekitar 100.000 besar sekali kompleksnya. Kalau masjidnya mungkin ya bisa 1.000-2.000 kapasitas. Sebelum masuk lagi, orang Iya. Palestina ada juga di situ. Ada. Oh, kalau Palestina mohon maaf, nggak boleh masuk ke Nggak Israel. boleh masuk kan? Iya. Kalau di daerah situ orang Arab. Jadi ada Yahudi, ada etnis Arab. Kalau orang Palestina nggak boleh masuk Berarti ke yang Israel. sholat yang sembahyang di Masjid Al-Aqsa itu orang Israel. Orang Israel. Tapi Muslim. Tapi kalau selama Ramadan Karim atau Nah, apa ya, ya gimana? Ramadan, itu orang Palestina yang diizinkan boleh datang ke Al-Aqsa untuk doa, Doa. baik itu Ada yang Jumatan. diizinkan, tapi Ada. dengan segala screening. Dengan segala screening dulu. Karena ya kan ada nama juga ada Iya, iya, Hamas iya, atau iya. ada yang ya di situ kan sering terjadi semacam kayak apa kekerasan atau apa kayak gitu. 15 kali melihat situasi itu. Ini kan Iya. kemarin pas bulan Ramadan berarti. Betul. Ramai Jadi berarti di Al-Aqsa. rame waktu hari Jumat, makanya waktu kami hari Jumat itu kami nggak bisa masuk karena semua lagi doa. Iya. Lagi ada doa. Kan kami masuk itu hari Kamis, Bapak. Iya. Jadi hari Jumat kami masuknya Kamis, baru Jumat sudah nggak bisa masuk karena ratusan jamaah, ribuan jamaah berdoa di sana. Berdoa Jumatan kayak gitu, Bapak. Gitu. Oke. Nah, Dome of the Rock ini sangat penting buat tiga agama Samawi. Ya, Samawi, agama Nah. Samawi. Ya. Kalau bagi Yahudi, karena di situ puncak Gunung Moria, yang dimana Abraham atau Ibrahim ya, itu yang diminta mempersembahkan Ishak. Ya. Nah itu yang Yahudi. Kalau buat orang Kristen bait suci, pondasi bait suci. Nah kalau buat saudara yang Islam atau Muslim itu yang Nabi, Masjid Al-Aqsa, Isra Iya. Mi'raj. ya Isra Mi'raj yang Isra Mi'raj. naik Masjid atau Al-Aqsa. naik ke surga itu ya. Nah itu. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya sangat dijaga ketat karena menjadi tempat yang religi bagi Religi semua, tiga agama dari tiga besar di agama. dunia. Betul. Nah, itu. Nah, Nah, ya. tanggal 28 itu. Nah, 28 kami melakukan ada namanya Via Dolorosa atau Jalan Salib. Nah, apakah Jalan Salib ini? Bagi kami orang Kristen, ini satu tradisi di mana ketika Yesus mau disalibkan, dia berjalan membawa salibnya. Oh, bawa salib itu ya. Itu Ya. kejadian di situ ya. Ya, di Via Dolorosa di Via kota Dolorosa. kota Yerusalem itu. Kota Yerusalem. Iya. Jadi kan Via itu jalan, Dia Dolorosa itu mem- akan disalib. memikul salib. Salib itu dari kayu gitu ya? Ya, kalau ya dari kayu yang kasar, yang sakit sekali. Jadi orang Romawi itu punya tradisi kalau penjahat itu disiksa dengan disiksa dengan disalib. Oh. Ya. Karena itu bisa membunuh orang dengan sangat sakit.
Nah kalau yang kami yakini ya harusnya kami manusia yang kami disalib ini, tapi Yesus gantikan kami. Nah itu yang kami yakini seperti itu, karena dosa, Penebusan dosa. penebusan dosa. Harusnya kan ada namanya Barabas. Barabas ini penjahat. Jadi gini, salib itu bukan hanya menyakitkan secara jasmani, tapi juga secara mental. Karena itu ditampilkan di depan publik, mohon maaf nggak pakai baju, dan ya seperti itu disiksa. Nah itu makanya kenapa nanti kami Jumat Agung memperingati. Ya besok, ya Jumat. Ya Jumat bulan depan, Bulan depan, April, 3 April. Nah waktu di Via Dolorosa, kami itu kan ada stasi-stasi Pak, itu perhentian-perhentian. Station ya. Station, jadi Station 1 waktu Pontius Pilatus menjatuhkan apa? Kalau bahasa Yahudi stasi. Indonesia, stasi. Iya. Kan station jadi stasi. Stasi. Kalau bahasa Yahudinya saya nggak tahu, tapi Inggrisnya station. Ada sekitar 14 stasi. Nah di stasi ketiga, tiba-tiba, nah ini, kami kan melihat, jadi di stasi 3 itu ada satu tempat, karena ini kan di kota Yerusalem itu, ada kota Yerusalem lama, ada kota Yerusalem baru. Nah yang di lama itu yang kami bisa melihat kubah emas atau Dome of the Rock. Iya. Yang masjid itu, Al-Aqsa itu ya, kami melihat dari situ di kompleks Al-Aqsa itu. Lagi di dalam bus, di luar bus? Oh kami di luar. Kami udah jalan. Jadi di posisi kami ada di kompleks jalan kaki. Iya. Nah tiba-tiba saya melihat orang lokal itu berlarian Pak. Semburat, kalau bahasa Jawanya itu semburat. Semburat kabeh. Wah gitu kayak. Sirine nggak bunyi? Sebelum sirine berbunyi Pak. Jadi yang itu yang saya lihat itu mereka lari. Loh ada apa ini, ada apa? Kalau bahasa Jawa, ono opo sih iki? Ono opo iki? Nah barulah tiba-tiba HP kami. Gitu, sirine di handphone. HP dulu. Jadi HP kami ini tiba-tiba HP kami ini ada sirine bahasa Ibrani, saya nggak ngerti bahasanya, tapi ada bahasa Inggrisnya emergency. Wow. Oke, terus? Nah, setelah itu kami ada apa ini kami nggak tahu. Tiba-tiba sirine kota. Gitu Pak. Suaranya hampir mirip kayak ambulan gitu. Nah ternyata, kami kan nggak tahu apa-apa. Ada tour guide lokal kami. Jadi kami ke sana itu 23 orang. 20-nya peserta. 3 diantaranya satu tour leader namanya Pak Simon Aditan, itu ownernya dari GMT Tour, sama 2 pendeta, saya dan ayah saya pendeta Dr. Samuel Sianto. Nah waktu itu saya tanya sama tour lokalnya namanya Syadi, Pak Syadi. Pak Syadi ini orang Arab yang punya KTP atau paspornya Israel. Oke. Tapi dia Arab yang Kristen. Nah jadi di sana Tapi ada ngerti Arab bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia karena memang dia Special Travel Terbiasa jadi Indonesia. tour guide juga. Betul, untuk yang bisa Indonesia, bisa bahasa Yunani, seingat saya bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris. Jadi polilistik, bisa banyak ngomong gitu ya. Iya. Nah, itu. Nah, terus dia telepon ke agennya, ke kantor. Ada apa ini? Pertama kami nggak dikasih tahu. Pertama yang dikasih tahu Pak Simon. Lalu Pak Simon ngasih tahu kami untuk jangan mengasih tahu ke peserta dulu. Supaya nggak panik. Iya. Nah, apa yang terjadi? Umur berapa semua tuh? 20 itu? Beraneka Ragam, usia. Ya. Paling tua? Paling tua sekitar 75 tahun. Lansia. Iya. Ada juga yang mohon maaf kakinya sakit jadi harus pakai kursi roda. Jadi ada yang handicap, ada yang usia tua. Mayoritas 40 tahun ke atas. Yang muda cuma saya sama satu peserta namanya Imelda, usia 27 tahun. Nah, terus akhirnya setelah itu tour guide-nya datang ke yang Pak Syadi ini, datang ke Pak Simon, terus Pak Simon datang ke kami. Nah, sekarang Bapak dan Kakak mau tahu aja atau mau tahu banget apa yang dikasih? Banget dong. Mau tahu Pak? Betul. Yakin. Saksikan. Biar, karena itu kalau di YouTube nanti klimaksnya waktu alasannya. Iklan nanti kan gitu ya. Biar iklan dulu ya. Nah, terus singkat cerita, ternyata apa yang terjadi jam 8 pagi, serangan pertama. Itu jam berapa? Jam 8 pagi waktu setempat. Yang pas semburat tadi. Semburat tadi, jam 8 pagi waktu setempat. Ya. Perbedaan waktu dengan Indonesia. Wah, ini kita agak panjang lagi biar apa yang dikasih tahu biar kayak ini kan. Dan hasilnya. Nah. Jadi waktu jam 8 pagi itu kalau sama Indonesia selisih 5 jam. Indonesia lebih cepat. Oh. Jadi di sana jam 8, di Indonesia jam 1 pagi. Jam 1 siang. Satu siang. Kan tambah 5, 1 siang. Nah, terus yang Pak Simon itu info kami. Nah, apa yang diinfo? Coba saya telepon dulu ya. Dan diinfo gini. Israel ya, Amerika Israel melakukan serangan ke Iran. Duluan. Oh, Israel dulu. Tembak dulu. Nah, yang unik itu kan hari Syabat. Nah, Bapak perlu tahu ada namanya Syabat. Oh iya. Syabat itu bagi orang-orang Yahudi. Iya. Itu nggak boleh ngapain apa aja. Iya. Tidak boleh nyetir mobil, tidak boleh masak, nggak boleh. Dikira kayak nyepi ya? Ya kayak nyepi. Tapi ini setiap hari Jumat sampai Sabtu. Wow. Nah, orang Yahudi berbeda dengan kita. Kalau kita berpindah hari, itu kan 00 itu pindah hari, Pak. Oh iya. Kalau di sana jam 6 sore pindah harinya.
Oh kayak kejawen ya? Mungkin ya, saya kurang tahu jam 6 kerja. sore. Nah, Ya kejawen. jadi kalau jam 6 Jumat ya 18.01, maka dia bergandengan hari dengan Sabtu sampai 18.01-nya Sabtu. Ini semua saling berhubungan dunia ini ya, nyambung. Iya. nih. Nah, Iya Pak Pendeta. nah gitu terus. Jadi kan pikirannya kan nggak mungkin waktu Syabat. Jadi itu nyerang waktu Syabat. Nah waktu nyerang ternyata sirine itu bertujuan untuk siap-siap counter attack-nya Iran. Ya Oh, betul. oke. Gitu. Jadi udah ini Harus ya. siap. Sudah siap karena pasti di counter attack. Kan ini kan nyerang negara juga Negara negara juga, yang iya. nggak juga punya Punya senjata. senjata ya. Tapi ada yang berkaitan dengan hari Syaba itu tadi nggak? Saya kurang tahu, tapi mungkin ini satu serangan yang tidak terduga gitu Oke. aja. Harusnya kan nggak mungkin di Ya Syabat semua gitu kaget, aja. dunia kaget. Dunia kaget. Dan saya baru tahu ngikuti berita ternyata kan ada negosiasi yang dimana harusnya tanggal 6 deadline-nya. Iya, Nah. iya betul. Pemerintah dari Trump itu ada negosiasi, tapi kan Betul. dipotong. Tapi dipotong dengan perang Sama itu. Trump diserang. Nah, terus akhirnya apa yang kami lakukan? Nah, pertama kami nggak ngasih Di tahu peserta jam itu ya. di jam itu. Akhirnya kami tetap jalan. Nah, di situ militer udah mulai siapkan bawa Senjata. senapan, senpi semua, bawa senjata api. Kami tetap jalan sampai kami masuk ke namanya Holy Sepulchre. Ini peserta belum tahu nih. Belum tahu. Kita nggak kasih tahu karena Pak kan Pendeta tapi jalan nemani tapi hati sudah gak enak. hati sudah ya dalam nama Yesus Tapi dalam nama. sirine itu tidak jadi warning untuk mereka, Pak Pendeta. Mereka nggak bertanya-tanya, iya betul. Ya mereka sempat bertanya ada apa. Terus saya cuma bilang "Ya, jalan aja dulu gitu aja. Ya mungkin mereka juga ada penasaran tapi ya karena sambil satu sisi kan kalau kita cepet-cepet rugi dong kan Iya, gitu. iya. Namanya udah nyampe kan rugi dong Masih gitu. kepikiran itu ya Pak Iya. Pendeta ya. Karena nanti di kelanjutannya ada yang akhirnya kita walaupun di tengah rudal berterbangan itu tetap menyelesaikan beberapa agenda. Ya inilah bangga jadi orang Indonesia. Indonesia. Maju tak gentar. Holy Jadi gitu. Nah terus kita sampai ke Holy Sepulchre. Nah Holy Sepulchre ini Pasir tahu. itu adalah satu situs yang dimana diyakini. Nah ini versi saudara yang Katolik. Di mana Yesus dikuburkan, disalibkan dan kuburannya Yesus di situ. Karena ada yang versi Protestan. Versi Protestan? Oh. Ada. Nah, itu berdekatan. Jadi jaraknya cukup dekat, sekitar mungkin 1 kilo. Nah, waktu di Holy Sepulchre itu, Holy Sepulchre. Holy itu Holy, Holy kudus. itu kan kudus. Ya, Sepulchre-nya saya kurang tahu. Sepulchre. Mungkin campuran mungkin bahasa Ibrani sepertinya atau bahasa Yunani gitu. Iya, iya. Atau Latin ya. Nah, lalu ternyata peserta udah ke-spoil, Pak. Karena ada yang mengikuti sebuah media sosial yang berita media itu langsung keluar twing. Israel attack Iran. Oh. Waduh, rame di grup itu kan. Terus ada seseorang peserta yang tanya saya, "Ada apa, Pak Yuel? Ada apa?" Yakin mau tahu? Saya bilang, "Jangan takut loh ya." Karena kalau saya kasih tahu jangan takut loh ya. Iya bener-bener, biasanya orang kan gitu ya. Saya cerita, Kaget lah. Israel mengeluarkan rudal, dia langsung matanya ketip, berkaca ketip itu. Loh saya sudah ngomong loh ya, saya sudah ngomong ya. Tapi saya sebagai pendeta saya bilang tenang kita pasti pulang kok, saya bilang gitu. Karena kan rata-rata yang datang kan baru pertama kali, saya sudah 15 kali. Iya. Dan melihat rudal itu sudah biasa kalau ke sana. Karena Hamas sama Israel itu kan secara ini kan sering kayak di Haifa. Iya, Tahun 2013 saya pernah lihat. Di Haifa itu di tepi barat dekatnya Tel Aviv. Itu kan satu garis dengan Gaza. Iya. Itu ada rudalnya Hamas. Terus ada namanya Iron Dome. Iya. Iron Dome ini sistem pertahanannya Israel. Saya melihat jadi nanti gini caranya. Ini datang, dia hajar. Dar! Nanti jadi kayak kembang api. Kembang pecah di atas. Pecah lah itu. Meledak Itu saya di lihat. atas. Nah tapi yang kali ini berbeda. Karena ini bukan interlokal, internasional. Dari sebelah timur sana, dari Iran. Iya. Nah akhirnya kami lanjutkan Pak. Kami lanjut ke Garden Tomb. Nah tadi Holy Sepulchre ya. Garden Tomb ini adalah kubur tempat penyaliban Yesus dan makam Yesus yang versi Protestan. Katolik. Protestan. Kalau yang Sepulchre yang versi Katolik. Versi Katolik. Oh, oke. Jadi ini Katolik Protestan. Beda tempat aja. Beda tempat aja karena mereka punya masing-masing argumen. Oke. Kalau saya nggak masalah itu Iya. karena yang saya yakini Tuhan Yesus itu disalib, dikubur, Tapi intinya sama-sama dikubur intinya. sama-sama dikubur. Beda tempat ya. Beda tempat aja. Oke. Nah itu kalau saya sih nggak terlalu memasalahkan ya karena cuman sebagai wisata aja. Iya. Nah terus kami mau masuk ke kubur Yesus kan ada tuh lubangnya, guanya kan Iya. ada. Tiba-tiba alarm nyala lagi. Itu jam 10.15. 10.15. 10.15. Jam 8. Ya. Jadi 2 jam 15 2 menit. jam 15 menit. Oke. Alarm HP. Jadi ada dua yang kita perlu notice. Ada alarm HP, ada alarm Sirene sirene kota. Nah sirinenya alarm bunyi, sirene bunyi. Tiba-tiba kami disuruh cepat masuk ke bunker. Disitulah kami masuk bunker.
Ada bunker. Ada. Jadi kami baru tahu di setiap situs itu Nah, itu. disiapkan bunker karena ini negara siap perang. Bunkernya itu jadi cukup kuat, katanya kalau dihantam ya cukup kuat gitu. 2 lapis, 2 layer. Jadi ada yang atas, ada yang ground level lagi di bawah tanah. Itu saya ada videonya yang saya Betul. syuting. Oh, bunker tuh bukan yang Nah. benar-benar di bawah tanah. Ada yang di bawah tanah, ada yang yang dia, di- ada yang di atas. Jadi ada kayak pintu masuknya, ada yang bawah lagi. Oh. Ada dua fase ya. 2 fase. Untuk yang pertama masuknya Maksudnya masih ground level, masih sejajar. turunnya pakai apa? Tangga atau gimana? Masuk aja, jadi pintu masuk gitu. Oh, Pak. pintu Terus dikunci, masuk. ya, terus Oh, berarti dikunci. masih di atasnya Kayak- tanah berarti. Betul kayak gini, di atas tanah, ground level. Baru underground Di level atas itu tanah layer. itu kalau kena apa? Temboknya kuat gitu maksudnya. Katanya sih kuat. Katanya sih kuat. Ya saya Kayak percaya tank aja. Gitu mungkin ya, Iya. Pak Pendeta ya. Kayak mungkin dia pakai bahan tank itu. Iya. Nah, Pendeta di level 1. saya di level 1. Bukan di level bawah. Bukan di level bawah. Tapi yang level bawah sudah disiapkan, pintunya udah dibuka. Udah dibuka. Karena kalau ada apa-apa turun lagi ke bawah. Jadi ini ditunggu dulu yang atas, baru kita ke bawah. Wow. Nah di situ peserta udah ya ada yang nangis ya takut Pak. Akhirnya masuk di situ. Masuk kita di dalam situ. Terus Luas. Kalau boleh tahu gambarannya luas? waktu itu jadi di situ tuh yang saya tahu ada 3 grup. 2 grup Indonesia, 1 grup kayaknya dari Spanyol karena ngomong bahasa Latin gitu. Kurang lebih kapasitas ya bisa untuk 100 orang. Mungkin Oh enggak. ya luas. enggak Ada terlalu besar. segini, Pak Oh Pendeta? enggak sampai. Mungkin ini aja Pak. Mungkin semimbar ini aja. Oh. Semimbar ini Oh, aja. saya mimbar ini aja. Iya sampai sana Pak. Enggak banyak ya. Enggak banyak, Oke. cuma 100 orang gitu Pak. Nah terus akhirnya singkat cerita, Ada tempatnya zaman dulu bayangin kita di film kan bunker itu kan gelap. iya Jadi iya. ini suasananya- Soalnya ada lampu, ada fasilitas, ada AC, ada lampu gitu. Oke. Jadi Ada mungkin- minuman di dalam. Nggak ada Pak. Kalau waktu itu yang saya lihat nggak ada karena ini kan kayak darurat banget gitu Pak. Ini cuman kayak tempat Kursi cuma ada. tempat transit. Kursi ada, kursi Meja ada. ada semua. Meja ada juga Pak. Tapi kalau yang kayak yang lain itu yang saya nggak melihat. Karena ini hanya untuk perhentian sebelum kami menuju ke tempat yang lebih Sementara aman. aja berarti. Sementara aja Pak. Oke. Terus kami bawa ke dalam doa karena ada peserta yang sudah cemas, Iya. sudah menangis takut ya. Ya saya sebagai pendeta dengan ayah saya kita Berdoa. bercanda, bergurau, berdoa. Tapi Pak Pendeta sendiri nggak cemas? Terus terang sih enggak kalau saya. Oh. Kalau ditanya takut mati ya enggak, karena saya punya keyakinan seperti ini. Kalau waktunya belum mati, sekalipun rudal nggak mati, Iya. tapi kalau waktunya mati, kepleset di kamar mandi mati. Atau Lagian ini keselip kan perjalanan- biji Kalau salah amit-amit mati. kalau perjalanan kalaupun Iya. ini mati pun ini perjalanan religius. Iya, Iya. Jadi ya ya seperti kayak mati mulia gitu kalau, kan. kalau kami di kita musahid Iya, lah. Iya. Tapi belum siap saya terus terang karena, Pak Pendeta lagi yang ngomong. karena masih Pak Pendeta jujur. iya karena saya percaya belum Kan- waktunya sih. Belum saatnya. Lainnya Pak Pendeta Karena belum siap. masih ada agenda dengan Victorian Podcast. Kalau waktu itu saya mati kita nggak bisa ketemu, nggak bisa kontak Agak ini. beres ya. Pak. Tapi kalau nggak karena itu kita nggak ketemu juga. Iya. Itu berapa lama tuh di bunker? Sekitarnya kami masuk itu 10.30. Jadi 15 Oke, menit prosesnya 10.30. evakuasi. 10.30 kami sampai jam 12 siang. Oh. 1 jam setengah. Agak setengah lama jam. ya. Agak lumayan lama. ya. Karena gini, karena kan itu ada pihak ada jadi kayak petugas-petugasnya itu ngingetkan kita. Sebentar lagi rudalnya Iran akan tiba. Oh. Nah, rudal Iran tiba itu 11.30. Jadi di atas kami itu kami dengar dar. Tapi rasanya nggak di titik situ, cuman di sekitaran situ deh. Mungkin, tapi itu kan berarti kan makanya ada yang namanya arundum. Yang kalau itu menghantam dia nahan itu. nahan itu kayak dam itu sampai kami tuh kerasa Bunyinya kayak pasti goyang nggak? goyang. Kayak gempa. kayak gempa. Ya itu yang kayak Bukan bumi gempa ya, ini orang bilang goyang. lindu. Lindu. Ya kayak lindu. Lindu kecil. Lindu kecil itu goyang. Tapi goyang nggak pakai yang gini-gini Pak ya. Lindu, ya. Nggak sempet mikir gitu. Kalau sekarang bisa. Waktu itu ya menurutnya ada apa gitu. Ya kita ketawa aja. Wah kayak supaya heboh. Wah tepuk tangan Mbak. Padahal yang pasti ada yang juga. Ya Iya, gitu kan. Lah kan kita nggak pernah di sini nggak pernah ngalamin Iya, iya. rudal Pak. Tapi kalau yang Seru, tadi untuk iklan orang itu. Indonesia seru ya Pak. Ya kayak mohon maaf bahasa ini norak. Oh, Oke. Norak. Karena kan nggak pernah ngalami Pak. Iya, iya. Biasanya kan nonton di film toh. Wih, ini sekarang real Pak. Ini real gitu. Kiri lagi, weh, gitu biasa. Ya itu proud menjadi orang Indonesia gitu. Apapun situasinya ya tetap weh. Ditonton. Sing lain Ya, wis, benar-benar. sing lain wis. Kayak gitu, Pak. Nah, setengah jam terus 11.30 kan serangan rudalnya Iran. Nah, itu udah mulai tuh jeder. Jam 12 kami langsung suruh cepet-cepet keluar, Pak. Nah pas keluar itu di sekitaran lihat ada Kayak percikan-percikan gitu ya. selain percikan Bekas-bekas. bekas runtuhan Bekas atau apa ada nggak? Wah itu saya terus terang nggak kepikiran ngelihat Panik. Pak, karena kami sudah Langsung cepet-cepet mobil. lari. Itu kan saya ada, bahkan kan ada ibu-ibu yang pakai kursi roda
Ya udah kayak didorong cepet gitu Pak. Nah saya takut kalau dia lama lu gua yang lari. Jadi akan dia lari dari kursi roda. Ngalami mujizat karena kepepet Pak. Karena kepepet jadi lari. Ini kan bukan tapak tilasnya rudal Pak, jadi nggak mengamati apa yang jatuh. Iya, kita udah kepikiran Pak. Pikirnya keluar dari Yerusalem. Iya. Lah dari Yerusalem kami ke satu kota namanya Nazaret. Nazaret. Nazaret ini kan kotanya ibunya Yesus. Ibu Yesus ya. betul. Yusuf dan Maria, bapaknya Yesus Yusuf, ibunya Maryam. Maria. Nah, di situ kenapa Nazaret? Ada alasannya. Satu, kami memang rencana ke situ. Dua, karena Nazaret ini yang kota yang mungkin nggak akan diserang sama Iran. Karena ada banyak, tapi saya mungkin nggak bisa cerita di podcast, tapi pasti ini aman gitu. Nggak mungkin Iran serang. Makanya kami ke situ. Tapi waktu kami ke situ, Pak, nggak ada mobil, sepi. Semua pada sudah di rumah. Nah, saya baru tahu kok tiap rumah itu ada bunkernya. Oke. Jadi mereka bisa ya memang jam negara 12 cabut menuju sampai sampai di Nazaret jam 2. 2 jam berarti. 2 jam. Nah, terus di Nazaret kami makan dulu, Pak. Jangan lupa, walaupun ada itu perut kosong nih. Udah jam Makan 2 waktu dulu. sana ya. Orang Indo Berarti ya. sepanjang perjalanan itu belum sempat makan itu. Belum sempat, Pak. Jadi kagak nyaman nih perut. Nah, waktu kami di bawa tapi kan air putih bawa. Apa, Pak? Travel nyiapin air Kalau di putih dong. bisnya kan, Dua saya kan air ada. putih, pasti. Nah, waktu di bis itu ya udah kayak di kanan ada kayak terbang rudal, di kiri ada kayak gitu, Pak, tontonannya. Seru. Bisa lihat TikTok sih. Iya, terus ada yang kehantam sama rudal dar gitu kan, sama apa? Iron Dome dar gitu. Nah, Iron Dome itu cukup meredam, Pak. Jadi misalnya ada satu gedung yang rusak ya karena itu mungkin sudah ketepis, tapi kalau nggak ditepis sekota hancur, Pak. Itu dampaknya rudal. Kalau saya boleh bilang ya, misal contoh ini MCP ya, Pak. Misal MCP kena, ya nanti Habis. dampaknya sampai Araya bisa. Iya. Sampai di daerah Araya bisa. Jadi kalau hanya cuma dapat dikit berarti yang sudah efektivitas dari Ardom sudah lumayan. Sudah lumayan, bahkan ada yang bisa sampai 0 aja risknya. Risknya. Nah, terus kami sampai di Nazaret, nggak lupa makan dulu. Nah, puji Tuhannya, kami waktu sampai Nazaret, lah ini kok bukan kebetulan. Kok restorannya itu ya bentuknya kayak bunker, Pak. Apa jangan-jangan ini bunker juga. Jadi kayak gini, Pak. Gitu. Supaya kalau lagi makan kita ada rudal, oh gak apa-apa makan dulu lah gitu. Jadi kami makan Italia waktu itu. Saya Italiano. mau nanya udah dijelasin. Makanan Italia. Makan Italia. Jadi di sana kita campur-campur Carbonara. ada ya carbonara. Spaghetti. Wah ya spaghetti Masih carbonara. berasa ya itu makanannya. Masih berasa. Ya. Lapar. Dan puji Tuhannya ada nasi putih. Jadi carbonara sama nasi putih. Yang Indonesia banget. Iya, udah Indonesia mix banget. sih. Kentang, spaghetti, carbonara, nasi. Indonesia banget dah. Terus selesai makan, kita sempat, ya kita kan udah aman ini. Kita foto bentar di satu gereja. Nah gereja ini tuh gereja yang dimana dulu diyakini rumahnya Bunda Maria Bunda atau Ibu Maria, Perawan Maria, Darah Maria. Sama Nah, bapaknya Zakaria itu. Yusuf, Pak. Kalau Zakaria beda. Zakaria Salah ya? suaminya Elizabeth. Zakaria itu kalau di Alkitab papanya Yohanes Pembaptis. Iya. Ya. Nanti kapan-kapan baca Coba kita Alkitab lah ya. Supaya nggak salah, Pak. Iya lupa ya. Bapak jangan nyerempet-nyerempet Pak. Jangan khawatir. Gak apa-apa sih. Nah, terus waktu kami foto, Pak. Waktu kami foto, kan jadi kami nggak bisa masuk tapi foto dari luar kan. Iya. Kalau gereja gitu kan punyanya kadang-kadang gereja Katolik, gereja Protestan yang ortodoks, itu bagus. Jadi dibikin ada seni-seninya gitu. Nah, kami waktu foto alarm berbunyi kembali. Tiut, tiut, tiut. Di situ Pak kami lari lagi Pak ke bis, polisinya muncul. Run, fast gitu. Nah, terus kami masuk ke mobil, masuk ke bis, kami ke hotel. Nah, waktu di hotel baru check-in masukkan barang. Sirine bunyi lagi, kita turun ke bunker. Jadi di hotel tuh ada bunkernya, Pak. Turun berarti. Turun ke bawah. Bukan yang di atas sana lagi ya. Bukan. Jadi gini ada ground level, layer 1, layer 2, kita di layer 3. Paling bawah. Gak ada sinyal, tapi puji Tuhannya ada wifi. Jadi waktu itu saya sempat kabarin keluarga, karena keluarga cemas pasti Pak. Di tanah air kan Di tanah, cemas. iya, betul. Saya video call, saya bilang kami aman, tenang. Karena pada saat itu ya Kak, kayak kok sekarang kita bisa ketawa-ketawa. Situasi di bunker bawah kayak apa? Ya bunkernya itu seperti ruangan Kayak yang mirip kayak tadi yang pertama? ya mirip kayak pertama tapi lebih besar. Lebih besar Sama di situ lagi. ya ada beberapa fasilitas lah, Pak. Ada toilet, ada kursi di situ, ada Meja, kursi, AC. ya, ada AC juga di situ, ada. Dentuman mungkin nggak terlalu terdengar ya Pak? Nggak dengar. Waktu yang di situ nggak dengar karena layer 3. Iya. Kalau yang ground level kami masih dengar. Nah, kami disuruh nunggu sekitar 1 jam. Waktu itu jam 4 sore. Jam 4, jam 5, jam 6 lah. Jam 7 jam 6 kami naik ke kamar. Nah, waktu kami naik ke kamar, sirine lagi. Nah, waktu sirine kami diarahkan ke shelter. Nah, ada bedanya bunker tuh di bawah tanah. Kalau shelter itu sejajar dengan bangunannya. Oke. Nah, saya ada videonya juga. Jadi Tapi itu shelter, bunker sebenarnya.
Shelter. Ya shelter itu sebutan karena dia di atas permukaan, gedung. ya di atas gedung. Nah, tapi kalau ditanya shelter sama bunker lebih aman mana? Kalau saya aman bunker. Iya. Iya dong. Karena kalau gedungnya runtuh, Iya, shelter itu runtuh. Shelter runtuh. Iya. Gitu. Kalau bunker kan dia pondasi. Terus kami masuk shelter, waktu shelter, wih, itu mulai garder-dornya di situ, Pak. Wih, ding. Itu saya ada rekamannya. Nanti kalau berkenan Iya, ini kan kita saya lihat. share link Google Drive-nya Iya. karena juga beberapa Betul. wawancara saya share untuk jadi ininya. Wih, ding gitu. Sampai jam 7, jam 8, Pak. Kami masuk kamar. Nah, waktu kami masuk kamar, kami terus terang saya nggak bisa tidur, Pak. Ya kan kayak mesti Pasti. standby. Betul. Standby-nya itu apa? Memastikan peserta aman. Iya. Karena kan kami ini kan semua keluarganya orang ini. Betul. Kan mereka kan ikut kita mesti Semua jalan. Malang ya. Campur-campur, Pak. Ada Malang, ada Surabaya, ada Jakarta, ada Lowo Linggau ya. Ya, apa? Di daerah Sulawesi sana. Terus juga ada beberapa juga yang dari kota lain juga ada. Nah, saya terjaga. Jadi sampai jam 8 waktu setempat sampai jam 12 saya terjaga. Tapi karena nggak kuat ketiduran saya, Pak. Jadi saya di bantal tuh ya nungguin. Kan saya buka jendela saya. Saya kan tidur di lantai 4. Jadi saya tuh kelihatan pesawat terbang itu ada di atas standby, Pak. Kelap-kelip. Nah itu, kelap-kelip lampu di kota. Wah, biar nggak tegang, Pak ya. Nah, itu. Biar nggak tegang ya. Nah, kelap-kelip kayak kunang-kunang itu, Pak. Itu saya lihat. Oh, itu berarti kan pesawat terbang. Pesawat tempur lah. Tempur ya. Nah, terus waktu di atas itu, Pak, jam 2 sirine nyala, jam 2 pagi. Oh. Sirine nyala, waktu sirine nyala di depan kamar saya, ini yang saya rekam. Rudal itu kelihatan, Pak, nyata, Pak. Yang dari mana nih? Dari Iran apa yang dari Dari Israel? Iran yang ke Israel dulu, baru dari Israel yang ke Iran. Jadi sudah jual beli serangan ini, Pak. Iya. Saya bilang Nazaret aman karena hanya kelewatan. Tapi kan Pak, kalau tiba-tiba di tengah dia ambles ya turun juga di Berarti Nazaret. Nazaret aman nih. Dan tidak kena cuman lewat aja. Betul, karena target utamanya yang pertama adalah Tel Aviv. Yang kedua Yerusalem. Karena Tel Aviv itu kan administrasinya Israel. Dan itu kan gak cuma Israel yang diserang. Dubai diserang. Yes. Ya, ya. Qatar, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain. Apa pangkalnya? Yang ada pangkalan militer Amerika Serikat. Tapi kemarin Iran sempat serang di airport. Itu yang membuat gak bisa pulang WNI. Betul. Nah cilakanya karena satu-satunya jalur Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Doha. Iran pinter. Dihancurkan dulu yang transportasinya. Iya. Ekonomi kan itu. Betul. Oke, stranded banyak itu. Termasuk kami stranded juga. Nah, terus Pak waktu sirine itu kami suruh cepet-cepet ke shelter. Nah, cuman karena saya lihat kan ya sekali lagi gak pernah lihat, saya rekam dulu. Jadi ayah saya, ayo cepet. Saya bentar Pak, tak rekam dulu. Bentar. Baru lari. Konten dulu. Anak muda. Jadi di konten dulu baru masuk shelter. Ya itu yang saya masukkan tuh viral kelihatan banget. Nah, paginya akhirnya kan kami masuk shelter sampai jam 4 pagi. Kami masuk kamar, Shelter nggak tidur dong? Nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur, Pak. Pasti, Pak. Karena suara Di shelter tuh duduk kan? ada dia kita ngelesek gini, Pak, kayak ngemper gitu. Nggak ada kursi yang duduk, nggak ada. Cuman los ruang. Ya, Kalau orang tua umur 70 juga begitu. Iya, ya mereka akhirnya ini dewe-dewe gitu, Pak. Ya kasihan, sakno. Nah, di shelter itu ada tangga. Jadi kalau misal tambah parah, kita bisa turun sampai ke bunker. Jadi itu connect ke bunker. Jadi kalau 4 lantai ya, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Tangga, bukan lift. Bukan tangga, Pak. Karena kalau suasana darurat bahaya. Bahaya. Ada apa nanti bisa gitu. Nah, terus kami masuk ke kamar jam 4. Terus akhirnya kami nggak kuat tidur. Nah, jam 7 pagi itu kami lihat berita yang pemimpinnya Iran itu yang Meninggal. yang Ayatollah kami ini Khamenei itu meninggal, yang ambruk itu. Nah, terus akhirnya kami putuskan untuk kami masuk ke Yordania. Karena kenapa Yordania kota aman? Karena Yordania ini satu-satunya kota yang tidak mengalami serangan. Tapi masalah Napatila sudah kelar saat itu. Belum, Pak. Kami Sebenarnya masih banyak. masih ada 10 situs. Kami skip 10 situs. Berarti skip 10 situs. Skip 10 situs. Ya gimana, Pak? Kami tanya gimana? Ada yang kan terbagi voting kan. Ada yang masih tetap di sini enggak? Cuma 2 orang. Nah, yang lain keluar aja. 2 orang itu yang siap ini Yang kan ya? siap lah. Kalau saya Itu ngikutin yang dasarnya apa dia 2 orang? Karena dia masih nggak pingin. mau rugi mungkin. Terus sampai gini rugi kok. Jadi tetap. Tapi ya kami bijaksana. Kami cepat-cepat masuk ke perbatasan Ellenby namanya. Ellenby itu masuk ke kota aman. Sebelum masuk kota aman, 10 situs itu daerah mana aja sih? Di daerah. Jadi Karena sini kan sebenarnya Yerusalem, betul. Ke Nazaret. Nazaret. Kalau Nazaret itu yang utara itu kalau Bapak pernah mendengar namanya Danau Galilea. Oh, Galilea ya. Ya, dari Galilea dan beberapa gereja seperti ada yang kalau pernah mendengar
mujizat 5 roti 2 ikan. Oh iya. Terus bagaimana Yesus berjalan di atas air. Itu semua di Di daerah Nazaret. Ya? situ, iya. Di daerah Nazaret. Nazaret kan. Iya, Di jadi kalau Nazaret. misalnya kita di Malang, itu daerah Kepanjen, Mana itu. itu daerah Bululawang gitu loh. Pak. Berarti masih ada 10 titik yang belum 10 titik di yang kita Nazaret. lewat, iya. Oh mungkin dia merasa nggak usah kan Nazaret agak aman, cuma lewat-lewat aja. Betul. Tapi kan bisa. sekitarnya Nazaret yang juga agak bahaya, Pak. Eh, Ya itu. Oke. Ya mungkin ya tadi yang itu mungkin berpikirnya itu. Ikut. Karena mungkin masih safe, tapi saya rasa walaupun dipaksakan orang nggak bisa enjoy. Tapi karena nggak sudah, enjoy. sudah, Iya. sudah Nggak cemas, nyaman. was-was. Udah Iya. panik. Nah kami waktu di hotel itu, nah ini kan nanti akan tayang, itu kami juga sama grup lain yang kemarin viral namanya Renata Tours. Yang tolong kami, tolong, ada yang nangis-nangis itu ada itu, yang Pak Prabowo tolong kami itu ada itu sama kami. Nah itu ketemu kami terus mereka jalan sendiri kami, jadi akhirnya kami semua masuk Yordania, itu ada 11 grup yang masuk, Mereka? salah satunya mereka, Oke. 200 orang Indonesia yang ada di Yordania. Yordania ini cenderung aman karena mereka ya istilahnya nggak ikut-ikut perang gitu loh Pak. Itu disarankan atau gimana Pak? Disarankan untuk tempat yang paling aman. Paling aman. Oh itu. Di Datanglah kota ke aman. Yordania. Kenapa? Datanglah ke Yordania. Ke Yordania. Berapa jam itu dari Kalau dari Nazaret 2 jam Pak. Oh dekat ya. Dekat. Jadi kayak Surabaya Malang lah. Cuma sekitar 60 kilo. Proses pemeriksaan cepat aja juga. Cepat aja karena situasi darurat. Ya, situasi darurat. Jadi cepat saja. Terus kami langsung masuk. Nah waktu kami di Yordania itu yang juga saya rekam. Rudal itu kelihatan. Karena di sana tuh awan langitnya nggak ada awannya Pak. Jadi kayak biru Langit gitu. cerah. Iya, Langit cerah. cerah. Di situ ya kita heboh Pak, betul. Wah, direkam gitu Pak. Rudalnya Itu rudal terbang. dari Iran ke Israel. Wah, ada yang dari Iran, ya jual beli serangan Pak. Iya dari Israel ke berarti Iran. ngelewatin Yordania ya. Iya Pak, karena kan Yordania kan kalau lihat peta Google Maps, Israel, Yordania, Arab Saudi, Iran. Dubai, Iran. Jadi kalau dia terbang kan masih sekitar 1000 mungkin berapa kilo ya kan masih lewat ini Pak. Iya. Kayak gitu. Dari Yordania berapa lama? Kita di Yordania masuk 1 Maret, 2 Maret, 3 Maret, 4 Maret, 5 Maret. 5 Maret. Jadi sekitar 5 hari, Pak. Wow. Mestinya perjalanan pulang Mestinya kami pulang ke Indonesia itu 4 Maret dari dari Yordania. Yordania. Jadi rutenya harusnya tetap Aman, Dubai, Jakarta. Jakarta, Berarti Surabaya. tetap dari Yordania waktu itu ya. Oh, kalau harusnya. Harusnya. Tapi karena Aman ke Dubainya nggak bisa, Akhirnya dari Yordania lewat mana nih? Yordania. Nah, ini nanti ada ceritanya, Pak. Mau sekarang atau saya build dulu ini, Pak? Sekarang nanti kita potong-potong nih. Oh iya sih. Lanjut. Biar seru Iya. ya. Nah, jadi di Yordania kami lanjut tur di Yordania karena aman kan Pak. Jadi puji Tuhannya itu Oh memang kita- ada jadwal Yordania juga. di Yordania itu juga ada jadwal sama ada beberapa tempat yang memang kita mau ke Yordania, Laut Mati, Oh ya. Oke. Petra, The Lost City itu Petra. Oke. Sama ada beberapa situs yang karena Tuhan Yesus juga pernah ke Yordania. Oh, Ada beberapa tempat yang beliau pernah ke situ. dulu namanya apa kalau di Alkitab? Di Alkitab itu ada namanya Gerasa. Gerasa itu yang ada orang kerasukan setan diusir oleh Tuhan Yesus masuk ke babi, itu ada ceritanya. Terus habis itu itu negara Yordania juga. Di Zaman dulu Yordania. sudah sebut Yordania. Yordania itu kenapa dinamakan Yordania? Karena di situ ada sungai Yordan yang dimana Tuhan Yesus dibaptis, Oh. makanya Yordania. Oke. Jadi kami akhirnya ya kalau saya sebut itu blessing in disguise Pak, berkah di tengah keterpurukan. Keterpurukan. Nah kalau nggak karena rudal kan saya nggak dihubungi Pak Peter, nggak ketemu Pak Imam kan? Kami yang merasa blessing. Oh iya. Nah Kami merasa. terus akhirnya kami bersyukur kami ketemu KBRI Di Yordania. di Yordania. Kalau di Israel nggak ada ya Pak, karena kan Indonesia nggak ada Nggak hubungan ada. diplomatis dengan Iya, iya. Israel. Betul. Palestina ya ada tapi nggak ada dubesnya di itu nggak ada. Betul. Nah di KBRI, jadi gini, kan itu kan videonya viral, terus KBRI, ya kami terima kasih KBRI bekerja dengan cepat, respon cepat. Kami dihubungi semua. Saya ketemu dengan namanya Pak Safiki sama Pak Imam yang sana ya Pak ya, Iya. namanya juga Pak Imam juga. Yang nama pasar. Nah terus ketemu dengan Pak Imam, terus kami diarahkan ada 2 opsi, ke Turki, nah itu tadi Turki itu Pak, Iya. atau ke Mesir, Lagi. jadi turun ke Mesir lagi. Hmm. Kalau ke Turki, nggak mungkin. Kenapa? Tiket harus naik pesawat. Karena atasnya Yordania tuh Syria, Lebanon. Nggak bisa. Kita nggak bisa ke Turki lewat situ. Kalau naik pesawat, Pak, tiketnya sudah 1.600 US dollar. Atau setara dengan 30 juta. 30 juta. Sama satu kali perjalanan. Itu satu orang loh Pak, per pax ya. Nah, kalau turun ke bawah, kami jadi naik bis ke bawah, terus kami naik kapal. Dari namanya Akoba ke Taba. Nah, Taba itu yang tadi saya cerita perbatasan Perbatasan Israel. Israel itu karena ada namanya Red Sea, Laut Merah. Ketaba lagi terus. Nah, dari Taba kami ke Kairo. Dari Kairo nanti terbangnya Kairo,
Istanbul ini Turki ke Singapura. Singapura. Oh, Baru berarti dari akhirnya Singapura. ikut milih yang cara Kami pilih yang Mesir ini, Pak. Mesir ini. Berarti jalan Jalan darat jadi dari Aman, dari Yordania. Aman ke Aqaba. Jadi ini masih kotanya Yordania ya, Pak ya. Aman-aman. Dari Aman ke Aqaba itu 6 jam perjalanan. Dari Aqaba ke Tabah itu 1 jam kapal. Kembali ke tabahnya Israel Iya, lagi. Tabahnya Mesir. Mesir. Mesir ya. Iya. Nah, dari Mesir, terus dari Mesir kami ke Kairo itu 10 jam, tapi kami ke satu kota namanya Syam al-Sheikh. Oh, yang tadi itu tabahnya Mesir ya, bukannya punya Israel. Bukan. Yang Israel itu Eliat. Jadi ini Eliat, Oh, Tabah Eliat Eliat. ya. Oh, iya. Kayak sebelahan gitu. Sebelahan itu. Nah, kalau naik bis ditanggung. Jadi kemarin kami terima kasih sama KBRI Yordania, kami ditanggung biayanya. Full semua ditanggung. Full semua yang untuk ke Untuk ke bisnya. Ya, Bisnya sama kalau nggak salah kapalnya juga. Nah, kalau pesawatnya ya kapal laut dari dari Tabah, Aqaba Mesir, ke Aqaba Tabah. ke Tabah. Iya. Berapa jam? 1 jam, Pak. Oke, ferry gitu ya. Iya, kayak ferry, Pak. Jadi kayak ferry. Lautnya view-nya di syuting nggak itu? Ya, saya sempat waktu di laut pun kita juga lihat rudal ada, Pak. Saya rekam juga. Karena kan itu kan dekat dengan Israel. Jadi rudal itu udah Tapi alamnya keren ya waktu itu kalau lihat Bagus, itu bagus, Pak. di lautnya. Jadi padang gurun dengan laut. View-nya kayak gitu. Bayangkan padang gurun karena kan di situ kan di Timur Tengah tuh ada padang gurun Iya, iya. dengan laut. Yaitu yang saya bisa gambarkan seperti itu, Pak. Laut bukan laut hitam ya. Paniknya terobati Bukan, sama laut view. merah. Apa? Paniknya terobati sama view. Nggak Iya, Laut merah ya? laut Iya, merah. Pendeta. Tapi lautnya nggak merah sih, Pak. Itu sebenarnya ada ceritanya karena bahasa itu sebenarnya laut yang ada koralnya. Koral itu apa? Karang. Oh. Reef, sebenarnya reef sea. Iya, iya. Reef Sea jadi Red Sea. Iya, Nah, iya, tapi iya. koralnya memang warnanya merah. Merah. Jadi kelihatan merah. Betul. Kalau di Alkitab itu yang ceritanya laut teberau. Nah, kenapa ada namanya teberau? Karena ada tanaman teberau. Nah, itu yang ceritanya sama Tuhan dibuka lautnya waktu dikejar itu. Nabi Musa itu. Nabi ya. Musa. Tanaman teberau. Tanaman teberau, pohon teberau. Jadi kayak semacam kalau itu tipikal satu keluarga dengan rumput laut. Oh, Kayak semacam rumput laut gitu. Nah, itu. Seru. Iya, terus akhirnya sampai Kairo. Terus Kairo, nah puji Tuhannya juga kami terima kasih sama Emirates. Pesawat kami, jadi Emirates itu kerjasama sama Turkish Airlines, Mbak. Nah, dari Turkish Airlines, kami dari Istanbul, kami ke Singapura. Singapura. Jadi 14 jam perjalanan. Kairo 2 jam Istanbul Singapura 10 jam. Terus dari Singapura ke Surabaya 2 jam. 2 jam. Lagi. Jadi total 16 jam, 2 hari kami perjalanan, Pak. Karena kan transit di pesawat Di pesawat di bandaranya. Tapi saya bersyukurnya ini blessing in disguise karena saya belum pernah ke Turki. Ya, akhirnya Akhirnya saya ke Turki juga. Kalau di sini kan Turen Kidul. Iya. Kalau di sana Turki yang Kidul. Tapi waktu saya ke Turki ya kan gini, Pak, kalau kita kan ada negara-negara yang spesialis, misalnya operasi plastik kan negara A. Iya. Kalau ada yang negara yang spesialis untuk mengubah kelamin negara B. Kalau di sana kan spesialisnya apa, Pak? Tanam rambut. Tanam rambut. Oh iya, Turki tanam rambut. Iya. Jadi waktu saya di bandara tuh kelihatan yang kayak ditanam-tanam itu, Pak. Iya, betul. Banyak orang lagi Banyak lagi tanam rambut, Pak. Gitu. Orang Indonesia ini pasti. Kurang tahu saya karena nggak sempet tanya saya, Pak. Apa mau saya balik dulu? Akhirnya itu sih. pesertanya yang tadi nangis, Ya akhirnya puji Tuhannya mereka bersukaria, sukacita. Ya mereka ya karena kita terus terang kita hibur terus sih, Pak. tapi saya sih kalau diambil hikmah seru juga ya lihat ada perang gitu. Betul. Ya itu saya guyonannya gini. Ya puji Tuhan, Kapan? peserta kita dapat fasilitas tambahan. Tambahan. Kan ngelihat perang langsung. Ngelihat Lihat view View tambahan. tambahan. Tambahan lah itu. Jadi siara hati sekaligus war. dengan hati berdebar-debar. Iya, Pak. Experience banget tuh Iya, pasti. experience banget. Itu karena kami pulang itu waktu tanggal 4 semua pesawat cancel loh, Pak. Gak bisa pulang gitu. Iya. Dan itu kan semua ya akhirnya harus gotong royong. Nggak saya dengar Pak Pendeta juga pas di bus, wih, Lah itu. suara, wih, Wah, seru gitu. Selain menghibur diri sendiri, Iya. menghibur yang di bawah Hibur juga. yang lain juga. Aduh, supaya enggak takut gitu. Ya saya yakin mereka pasti ada yang cemas, tapi sebisa mungkin ya kita ya gitu. Kalau saya pribadi sih terus terang nggak terlalu takut terus terang, tapi ya kayak kepingin cepet pulang aja gitu untuk make sure Make sure. peserta kita ini aman gitu. Karena Yes. kan 20 orang gitu sih, Pak. Nah, Nah, itu dibalik- ceritanya, Pak. Nah ini berarti kan intinya kan Pak Pendeta cerita ini kan karena kebetulan memang ada ritual religi Betul. 14 memang di setiap umat Kristiani kan Iya. ada kegiatan itu ya yang Betul, tidak Pak. wajib tapi memang Betul. siapa yang mampu silakan kan gitu. Tiba-tiba ada kejadian itu. Betul. Makanya mungkin bagi teman-teman Victorian jangan bersalah paham dulu ini kan yang cuma kegiatan Betul. religi dari Wisata religi. wisata religi sebenarnya. Betul. Kebetulan pas ada kegiatan ini nggak ada
nggak ada hubungan memang siapa yang pro mana pro sana kan Betul. ya. Jadi kami nggak mendukung itu apa aktivitas politiknya. Iya. Karena ini secara religi. Dan di situ saya mau buka juga di sana yang ke Yerusalem atau disebut Al-Quds ya kalau nggak salah ya. Atau ada bahasanya itu ya ada juga orang Indonesia yang Muslim ke situ. Karena kan Masjidil Aqsa bisa dimasuki oleh orang Muslim. Di dalam Israel itu kalau mungkin Pak Pendeta tahu apa di situ penduduknya bukan hanya agama Yahudi kan? Betul. 80% Ini Yahudi, 80% Yahudi, 10% Islam, Islam. 10%-nya Kristen campur yang lain-lain and others. Yang Islam itu diperlakukan juga Ya sama kan? sama. Saya melihat di sana ya akur Pak, bisa Iya, iya. tinggal bareng. Ya kayak kita di sini lah, kita Iya, iya. beda ras, beda Iya, iya, agama, iya. tapi ya bersyukur kita bisa ibadah dengan tenang di sini ya. Betul toh Pak? Ya. Pak Pendeta waktu beberapa hari sana itu sempat berdiskusi atau berbicara bertanya dengan orang Israel nggak? Ya sering kalau ketemu ya saya tanya Itu gimana. Gitu. kenapa pandangan mereka terhadap perang ini apa? It's all about politics. Isu atau Kekuasaan, power, Betul. money, uang, atau ya power. mereka kekuatan juga itu. membahas itu bahwa mereka Iya. mengatakan mereka bukan membahas tentang agama. Iya, tidak membahas sama sekali tentang agama. Saya sudah bilang di Palestina hampir 50% mungkin bisa 60-50 nanti correct me if I'm wrong, orang Kristen. 50-50 dengan Islam. Dan mereka berdampingan hidup bersama-sama. Izin ini pandangan mungkin Iya. correct me juga kalau saya salah ya. Iya. Gak apa-apa ya kita Nggak apa-apa, sedikit Pak. nambah ini. Iya. Apa ada nggak pernyataan mungkin pada saat nanya-nanya Iya. kecil dengan orang Israel ini bagian dari dalam tanda kutip kekhawatiran mereka yang dari dulunya zamannya dulu Jerman Nazi Oh, melakukan ini kepada mereka ini Holocaust. untuk mereka untuk melindungi diri dari kepentingan politik negara-negara yang akan nanti bakal menindas ulang lagi mereka. Apa ada ketakutan itu gimana tuh? kalau itu karena saya nggak ada mendengar itu, jadi saya nggak bisa menjawab itu. Kebanyakan mereka lebih banyak just Kalau about politik ya. Kalau Politik ditanya. dan kedua ya mereka sebetulnya malah yang mengalami kekhawatiran akan serangan. Kalau itu yang saya bisa confirm ya. Artinya Nah, itu mereka kan. selalu siap untuk diserang seperti itu. Kayak istilahnya itu kayak karena ini negara yang siap untuk ya negara yang di tengah-tengah peperangan gitu. Jadi naluri untuk melindungi dirinya kan ada karena serangan itu nggak bisa ditebak gitu. Pak, maaf izin. Iya, Itu kan yang ada travel through leader itu orang Iya. Israel ya. iya, iya. Pak Pak Syadi Simon. orang Arab sebetulnya Pak. Oh Arab. Arab. Dia orang Arab yang lahir di Israel. Oke. Jadi Arab tapi dia Kristen. Arab Kristen, Arab Iya. Kristen. Pandangan dia terhadap masalah ini sempat berdiskusi panjang. Ya saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau ya beliau berkata bahwa ya just pray, berdoa tok. Pray for the peace. Berdoa untuk kedamaian. Ini kan bicara kemanusiaan, Mbak. Betul. Terlepas apapun agama, rasnya, ya humanity. Humanity about Palestine. Ya kalau saya berharap ya Palestina juga mendapatkan hak yang, Hak yang yang sama, semestinya gitu. Saya sendiri ya. Saya udah mancing Pak Pendeta biar Pak Pendeta Iya, mengharapkan. karena secara manusia toh. Yes. Jadi artinya kalau saya sih lebih fair Israel ada haknya, Palestina juga ada hak. Sama-sama Itu aja. punya hak. Sama-sama, bukan menghilangkan salah Salah satu satunya ya, ya. betul. Jadi yang nonton juga mesti fair dalam menyikapi ya Pak. Betul, Artinya betul. kalau Anda mau pro, kalau saya ada tanya saya pro Israel atau Palestina, ya pro kemanusiaan. Iya, Betul. Itu aja saya enak jawab gitu aja. Betul. Daripada digoreng jadi renyah, crispy. Ada kremesnya. Goreng padahal enak ya. Padahal saya goreng-goreng. Nah, tapi dari sebelum podcast tadi mau ditanya Ayu tuh dari sisi Apa itu? Z-nya Ya. itu. Kalau dari sisi Ai sih lebih kepo sama budaya Yahudi sih. Iya. Sama gak sih kayak yang di netizen-netizen yang kita sering, Gimana itu? Yang di netizen katanya apa? budaya-budaya yang memang cara berpakaian Loh, terus iya kan kayak misalnya mohon maaf nih penutup kepala. Karena di situ situasinya kan padang gurun, masih ada angin, berangin, ada pasir. Jadi mohon maaf sekali itu nggak ada kaitan dengan agama sebetulnya. Saya menemukan orang yang Kristen ya bercadar. bercadar. Iya, Ada nggak yang maksudnya dia modis-modis gitu kayak ada dong, ada. Itu yang jadi gini, sama seperti kayak misalnya contoh kami di Kristen paling gampang ngomongin diri sendiri ya. Ya ada yang berpakaian free lepas itu ada, liberal toh. Tapi ada juga yang konservatif yang misalnya kayak pendeta ya. Kalau saya kan pendeta yang Protestan yang konservatif. Mohon maaf, yang non konservatif. Saya moderat. Iya yang lebih ya berat ya. Moderat. Saya versi lagi saya non konservatif. Supaya nggak dipotong nanti dipotong. Soalnya ngomong soal serba salah nih sosial media ini. Iya. Nah, jadi Moderat. saya model. Jadi kalau saya misalnya kalau ada aliran Kristen yang nggak boleh pakai jeans, nggak boleh pakai sneakers, harus celana kain, harus sepatu pantofel, harus baju yang bagaimana. Kalau saya bebas yang penting pakai baju, Pak. Gitu kan. Jangan sampai nggak pakai baju, ya kan? Nonton berita Iya. nggak? Oh baik, Iya. saya tadi nonton berita.
ada di Tel Aviv bunkernya dibuat buat masyarakatnya nggak stres. Ya, nari-nari. Ada model DJ gitu kayak. Oh, nah itu dibuat semi-semi klub gitu. Iya, Nah. semi klub gitu, benar ya? itu Benar, saya benar. nggak bisa pastikan karena saya nggak melihat Nggak sendiri. melihat sendiri. Ya. A lot Kalau of saya AI. agak ini ya pertanyaannya. Gimana Kak? Kalau yang kayak gitu-gitu Pak Imam kayak lebih Di? Bahasa saya emang agak unik gitu. Pakai lo nggak? Tapi kalau menanggapi netizen ya, kita kan sering banget lihat Iya. sosial media yang katanya kalau di sana Yahudi tuh suka meludahi. Anak-anak Oh. kecil kan suka meludahi Orang Kristen. Itu bener gak sih? Kalau saya sih netizen nggak perlu ditanggepin sih, diemin aja, Meludahi. diemin aja lo. Meludahan maksud? Ya maksudnya kalau ada itu Sering banyak potongan-potongan video Iya. Pak. Anak-anak Yahudi tuh suka meludahin anak orang-orang Kristen. Kristen. gitu Kalau ya. saya sendiri nggak pernah Sering diludahin. berpapasan gitu. Justru Lima malah belas- saya ketemu dengan orang Yahudi, malah kami malah bersahabat. Saya ada fotonya. 15 Malah kali loh ke sana ya. iya, saya ketemu 15 kali, saya belum pernah diludahi. Saya nggak pernah diludahi, nggak pernah. Ini malah kita bersahabat, malah mereka selalu tanya, where are you come from? Lah saya selalu bilangnya I'm from Korea gitu kan kayak Korea kan Pak, ya. Karena Yahudi sini banyak beberapa aliran ya. Yahudi. Iya, ada yang ortodoks, Ortodok. ada yang konservatif, Iya. ada yang liberal. Jadi macam-macam Ada ya. model penampilan yang kayak Iya, ya Iya. itu yang ortodoks, yang Ortodok, yang sampai rambutnya diputer terus Itu dia pakai tiap topi. hari itu berpakaian. Nah, kalau yang ortodoks itu memang mereka tuh seperti pemuka agama. Oh. Jadi dikhususkan nggak boleh kerja, hanya doa saja. Nah iya ya kemarin tuh Ayu baru baca. Iya. Jadi laki-laki pemuda di sana ketika menikah tuh ada budayanya mereka itu tidak diperbolehkan kerja. Yang bekerja itu wanitanya. Pak. betul. oh ya, Dan orang Yahudi itu matrilineal. Tahu nggak matrilineal apa? gitu, ayo. Mau tahu? Setelah ya, matrilineal itu keturunan ditentukan dari yang perempuan. Marga yang bawa marga itu perempuan. Oke, Padang ya. Kayak Padang Iya, ya. jadi misalnya mohon maaf nih contoh Pak Imam ya. Iya. Ibunya Pak Imam ini contoh loh ya, saya Iya, mohon maaf iya. dulu. Misalnya Pak Imam ayahnya orang Indonesia, Yes. ibunya orang Yahudi. Pak Imam orang Yahudi, Oh, pakai darah ibu. darah Darah ibu. Padang dong ya. Ya Oh, seperti begitu ya? itu. Iya. Jadi orang yang lahir dari ibu kandungan Itu dari all ibu. Yahudi atau All Yahudi. Ortodok? All Yahudi. Ortodok Yahudi. ini aliran, Aliran, Pak. Enggak, maksudnya kan siapa tahu itu Oh. hanya alirannya Yahudi. Enggak, itu all Jews, all Jewish. All Jadi aliran. seluruh orang Yahudi. All Hebrew ya atau orang Yahudi atau orang Ibrani Yahudi itu all Jewish. Masuknya ke budaya ya. Ya ke budaya. Budaya. Maksudnya tradisi budaya. Tradisi Kalau kita kan budaya. kayak misalnya saya Chinese juga yang bawa fam kan laki. Laki. Iya, laki. Kalau kayak misalnya orang NTT atau orang Laki. ABT umumnya itu Umumnya laki. betul. Laki-laki. Tapi kalau Yahudi dia matrilineal gitu. Kalau soal luda saya nggak pernah mengalami itu. Kalaupun saya lihat video karena saya pernah mengalami waktu saya berangkat di sana. Itu ada orang Indonesia ngirim saya video dari sebuah video gitu ya, pasti bukan Victorian Podcast. Ada sebuah video. Ada sebuah video ada serangan di titik itu. Lah saya itu loh lagi di titik itu. Oh. Iya, Udah kadang-kadang pasti hoax dong. Iya media Betul, ya, memang media agak. sekarang Akhirnya banyak saya hoax. kirim Iya, video iya, saya kirim ke dia. No, ini lo gue di sini. Iya, gitu-gitu Jadi tuh. banyak hoax, banyak yang gini, hati-hati. Saya di sana kan ngeliat langsung. Iya, dampaknya ibarat zaman dulu tuh ya. Nah, Zaman dulu belum ada media. Kadang-kadang ngomongan orang tuh bisa ditambah-tambah. betul. Kayak kita main game tuh. Betul. Sekarang media lebih mudah lagi tuh ditambah-tambahnya. Betul, Pak. Astaga. Iya, Itu kalau ada istilah dalam bahasa Indonesia, dititipi omongan nambah, nambah. dititipi uang Iya. kurang. Apalagi di zaman AI sekarang kan Nah, semua bisa iya. pakai. Kemarin itu ada loh, salah satu kanal TV saya nggak bisa sebut mereknya, besar, bisa masukin video AI yang jenderalnya orang Iran ngomong. Itu kalau bapak zoom matanya nggak kedip, jadi gini terus, tuh tangannya diem gini, nggak ada kedip, jadi kayak gitu ngomong gitu. Astaga. Masa nggak di Enggak ya betul. screening dulu? Iya, iya, iya. Kan ini kan kanal media yang besar, Media dua. mainstream, saya iya. lihat. Nah, itu seperti itu. Ya. Iya. Ini apa kehidupan di sana tuh gimana? Contoh paling Iya. pertanyaan receh. Iya, McD ada kan? ada. McD. Ada. Kalau McD Jepang kan McD ada McD di negara mana nggak ada nasinya tuh. Kayaknya Ada yang hampir semua kecuali nasi. negara Kecuali Asia. Asia yang ada itu setahu saya Filipina, Indonesia. Di Singapura nggak ada loh nasi, Pak. Iya betul. Jadi kayak cuman kita doang kayaknya yang ada. Kalau lah saya kan ya ini karena kita receh-recehan. Saya waktu ke McD itu ternyata mirip semua Pak rasanya, Pak. Mirip, Kentangnya sama, Kentang. burgernya juga sama. Rasanya sama. Kenapa Pak nanyain McD? Ada apa nih? Ada apa Kali nih? aja kan di luar negeri kan Lu kok cie? kita kan
Kalau keluar luar negeri makannya kadang-kadang susah tuh. Iya, iya. Betul. Sana Yahudi Israel makannya apa tuh? Kalau sana itu hampir ya Timur Tengah gitu Pak. Kayak Timur Tengah. kebab. Oh, Terus ada namanya shawarma itu Pak. Terus nasi mandi itu. Tapi saya nggak tahu mandi berapa kali itu Pak mandi. cocok bisa adaptasi makan. Untungnya saya cocok. Kalau memang cocok bisa. Datang ke Kerugian rumah. Bisa. Iya. Karena kena denger receh, kita main receh Iya, nih, Pak. iya. Iya, Pak. Mau receh lagi? Ini ngomong mau nanya satu, ternyata bisa religius. Jadi gak ada mau nanya. Di sana ada. Nah, Ya. kafe ada. Ada dong Pak, coffee shop. Jadi kok di sana itu ya sudah seperti kota pada umumnya sih Pak, coffee Gini, shop. ada negara yang slow living, saya lupa biasa nonton Apa itu, YouTube Pak? tuh. Itu kalau Israel modelnya tipenya yang slow living atau yang kan kita dengar negara umat Iya. yang paling pinter. Iya, kalau pinter yes. Jadi gini, kalau menurut saya negara Israel ini nggak butuh uang. Mereka sudah punya uang, mereka menguasai dunia. Mereka menguasai loh Pak. Mereka punya bisa bikin komputer. Mereka juga punya orang-orang kaya yang keturunan Yahudi. Jadi bagi mereka wisata itu bukan jadi penghasilan kalau bagi mereka. Jadi sudah kita yang ziarah ke sana kan kadang-kadang kan ada yang tempat wisata yang memang satu tempat yang wisata itu menjadi penghasilan gitu loh Pak. Satu pulau misalnya atau satu negara. Kalau Israel ini enggak. Saya juga lupa nih. Israel Iya. itu penghasilan Penghasilan utama negara terbesar negara itu dari Chip mana? komputer, chip Oh, chip komputer. komputer ya? Iya. Jadi dia teknologi Pak. Chip komputer sama senjata untuk perang. Oh iya. Teknologi Senjata ya. itu. Ya memang terkenal orang-orang Bukan smart, dari Pak. bukan Iya. ini ya, bukan alam ya kayak minyak, Alam enggak. gas. Jadi salah satu rahasia mereka itu kenapa pinter karena dari kecil katanya mereka makan omega, dari minyak ikan itu loh Pak. Omega namanya, minyak omega. Minyak omega ikannya. Dan mereka punya cara untuk bikin pinter itu yang menurut saya itu turun temurun sih Pak. Tapi dalam Alkitab kita kan juga mengakui kalau nggak salah. Alkitab kita Pak. Maksudnya kita samawi. Ya maksudnya Alkitab samawi. Iya. Samawi kan kita. Kita samawi. Kita ya. Ini Pak Pendeta benar itu langsung. Iya. Ya kalau yang Alkitab yang saya percaya kan apalagi kita ngomongin Mossad. Iya. Nah ini dikit tipis-tipis Mossad. Iya. Di Alkitab saya ada satu tokoh namanya Yosua. Yosua dan Kaleb itu 12 pengintai. Spy sudah berangkat dari situ Pak. Gimana caranya 12 pengintai masuk ke Kanaan dan bisa pulang bawa buah-buahan. Itu zaman Nabi. Zaman Nabi waktu itu Nabi Musa. Oh, Itu Yosua sudah menjadi pengintai. bukan spy. Yusuf ya. Bukan. Kalau Yusuf di Mesir. Kalau yang di Alkitab saya Pak itu Yusuf di kan Mesir. juga Israel, bangsa Yusuf Israel. Ibrani. bukan Israel. Anaknya Yakub. Yakub Israel ya. Iya. Yakub, ya. Yusuf. Ya. Setelah Yusuf melahirkan anak. Yusuf ya itu jadi 12 Ada suku. beberapa nabi. Ya, Jadi makanya 12 setelah, suku ya. setelah itu baru Maryam. Betul. Gitu. Gitu betul Pak. Jadi memang itu Mossad itu sudah dari. Terus ada lagi namanya Krav Maga. Krav Maga itu salah satu bela dirinya orang Israel yang Oh, iya? bisa mematikan. Iya kayak macam-macam Karate. kayak Krav Maga. Kayak karate. Kayak karate itu terus kungfu. Ya kayak taekwondo itu kayak gitu. Silatnya orang Israel. Silatnya ya? orang Israel. Jadi mereka senjata punya, mereka bela diri juga Bela mereka diri juga. Tapi nggak pernah ke show ya itu ya? nggak pernah. Mungkin kalau kepepet aja baru keluar. Jadi Oh, iya. jarang. Kalau orang luar negeri datang ke Indonesia kan dibilang ramah. Betul. Waktu Pak Pendeta selama 15 kali sana, apa yang ditangkap vibe-nya? Ya kalau Cuek-cuek. pada umumnya kalau orang luar negeri itu cuek-cuek sih Pak umumnya. Kalau kita yang memang terkenal ramah ya. Kalau ketemu orang kan Iya, iya. ketemu lagi Itu gitu. sama ya. Pak kemana Pak? Waktu apalagi kalau waktu ternyata sejalan Pak. Kita cari-cari muter-muter nungguin udahnya baru kan gitu. Nah, kalau basa-basi nggak nama, kerja, udah nikah apa belum, punya pacar apa enggak kan gitu ya. Kan nggak ada pertanyaan lain loh ya. Iya. Kan nggak mungkin nanya agamanya apa. Lah, Nggak mungkin. Tapi intinya nggak sinis kan, nggak apa. Enggak, karena mereka sudah sering orang Indonesia kan ke sana, Sering Pak. kesana, ya? Sering. Jadi mereka enggak terlalu Udah biasa, sinis. ya? Mereka udah. Kalau saya ke sana ya terus terang aja kan, saya ini kan keturunan ya Pak, Indonesia yang Chinese. Kalau ke sana mereka enggak tahu kalau sana Indonesia. Indonesia Saya malah, saya iya, bilangnya dipikir. Korea itu tadi. Iya. Terus saya bilang Korea langsung annyeonghaseyo gitu. Saya langsung bilang Nanti kimchi digoreng kimchi. netizen nih nggak bangga dengan Indonesia. Wah, enggak ya. Oh, dia mau mulai ini dia. Thread saya bilang ini Saya juga untuk bangga. Bapak dan Kakak dari seluruh dunia paling nyaman itu Indonesia. Itu benar banget. Ada lagu bukan lautan, hanya kolam susu. Klarifikasi Ail dan ya Pak. netizen. Lah. Soalnya ini yang goreng ya. Nah, jadi Iya. di sini tuh enak nyaman.
Makanya nggak usah kabur-kabur. Kabur aja dulu. Di sini loh kita enak. Iya, di Indonesia ini enak. Betul. Tempat tinggal nyaman. Apa mau? Kita punya semua SDA, kita punya sumber daya alam. Apa yang Sama ke Israel sudah sempat mampir Tel Aviv. enggak? Kalau kita enggak pernah ke Tel Aviv, Pak. Karena di Tel Aviv tidak ada situs rohaninya. Oke. Dia hanya murni kota modern, administrasi, kota-kota maju. Jadi nggak ada yang bisa dikunjungi, Pak. Karena kan kita kan rohani kan. Berarti Iya. dua kota itu pertama Yerusalem. ada tempat-tempat yang zaman Oh, dulunya ya. Iya. Selalu itu. Iya. Sama model bangunan yang modern juga ada. Ada juga sih, Mall Pak. tinggi gitu. Ya, tower-tower tinggi Tower kayak gitu tinggi. sih, Pak. Situasinya gitu ya. Betul, kalau di Tel Aviv gitu, Pak. Kalau di Nazaret situasinya? Situasinya ya kayak kalau Nazaret ini mayoritas Kristen di situ. Jadi Nggak, situasi maksudnya kayak kota situ biasa. kotanya itu mallnya besar-besar, Oh, enggak, Pak. metropolitan gitu, Enggak. enggak metro gitu. Kalau mungkin kalau saya bilang di Indonesia ya, untuk gampang dapat bayangan, mungkin kayak Pasuruan lah, Pak. Hah? Iya, Pasuruan Probolinggo gitu. Nah kan ini halnya yang orang tidak tahu tuh. Iya, Nazaret kayak gitu-gitu kan berarti ya. betul. Mall Iya. nggak hampir nggak ada mall. Di luar negeri itu jarang mall, Pak. Iya. Mereka tuh lebih seneng, terus terang kalau kita ini kan mall, banyak mall. Kalau di sana itu lebih yang berderet gitu loh, Pak, yang walk gitu loh, yang jalan aja. Jadi kayak open space gitu. Jarang ada mall. Mall ada pun mungkin sebesar ya yang kita lagi Sebelum syuting. perang situasinya rame, Nazaretnya kayak gitu kota. Rame, Itu rame. kayak Pasuruan gitu ya. Ya, kayak Pasuruan ya lalu lintas, lalu lalang. Tapi karena perang semua disuruh masuk rumah. Jadi hanya kita tok waktu itu. Saya merasa waktu itu kayaknya saya lihat cuman grup kita aja yang di jalan. Yang lain itu udah pada. Jadi kayak rumah itu ditutup, kayak itu loh, Pak, yang kayak geredekan. Apa? Tapi Teralis. sebelum perang kejadian ini kita kalau tarik yang 14 kali yang sebelumnya, Iya. Nazaret itu maupun Yerusalem itu situasinya kayak tadi bilang kayak Pasuruan jadi. Iya. Tapi kota aktivitasnya bukan metropolis ya, Bukan, Pak. benar-benar Ya mungkin bisa dipakai Daerah istilah gitu. kayak slow living lah. Iya. Jadi slow mereka living berarti. Jadi slow living secara definisi ya mereka nggak ngejar apa-apa, hanya menikmati hidup, enjoy life, nggak mengejar kan istilah slow itu kan kalau mengejar yang kayak kerja Metropolis, 9 to 5, 9 to kayak di 5. kota besar Jakarta, Iya, atau di tuntutan ekonomi apa maksudnya tuntutan. Kalau di Kalau situ no tuntutan. Amerika di New York itu kan suatu Iya. Kalau di Mungkin situ next time Pak Bosku bisa diajak Pak Pendeta. bisa boleh Pak, ayo. ya kalau Wisata cuma untuk religi. pingin tahu ya nggak Iya, apa-apa. Aku juga boleh. pengen ke masjid Iya bisa. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Kalau Bapak nanti bisa ibadah di itu Ya kan di kalau kita umroh bisa Pak. bisa. Nambah plus umroh plus Betul. namanya Betul, ya enggak? betul. Umroh plus. Nanti nyebutnya kan Al-Quds kalau nggak salah. Yes. Ya Koremi Erong ya kalau nggak salah Al-Quds. yes. Al-Quds. Ibunya juga mereka udah travel juga Oh nih, iya keluarga. iya. TKW. Oh iya iya. Sekarang lagi terhambat 11 orang nggak berangkat Pak Pendeta. Wah, iya karena Terus belum travel. aman untuk Belum, masuk iya. juga keluar juga masih mungkin belum dalam waktu dekat ini masih belum Pak. Eskalasinya masih belum jelas soalnya. Karena setelah pemimpinnya Iran down, tapi kan masih ada mungkin ada senjata-senjata rahasia. Nah, saya mau dikit ini mungkin bahas sedikit ya. Kan kayaknya kan yang pimpinannya Iran mungkin ada pengkhianatan. Kalau dalam cerita kami itu namanya Yudas. Kayaknya dimanapun Yudas itu pasti ada Pak. Hati-hati Kami di juga ada kantor cerita Bapak Yudas. mungkin ada Yudas. Yudas. Kami juga ada cerita Yudas. Apa Pak? Kami juga ada Nah, cerita itu. Yudas. Di Saya negara- nggak tahu di Muslim. apakah mungkin yang sedang tertawa Yudasnya. Yang ketawa paling kencang aja. Langsung ada reaksi gitu. Ya itu karena kan mungkin kenapa sampai bisa tembus bunkernya. Iya. Kan dia di bunker juga itu. Iya. Itu kan Setuju. di video Kok pikirannya kita sama ya. Nah, ya. Bagi Ali Komeni kok bisa diketahui ini pasti ada seseorang. Masih ada seseorang. Ya mungkin ya ini kita ya nanti kalau diskusi di komen silakan. Mungkin ya mereka juga ada yang satu sisi kelihatannya di bawah tapi dia enggak suka kan. Dia suka, bisa jadi. That's why kita mesti selalu waspada lah. Betul. Nah itu Betul. ingatan dari Pak Pendeta. Memang dalam setiap kehidupan Betul Pak. biasa ada Yudas. Iya, selalu Itu udah pasti biasa. ada. Dimanapun itu. Oke, terima kasih pemerintah sekali Terima lagi. kasih, Pak Pendeta. Kami sudah dikasih waktu, dikasih cerita padahal lagi capek pemerintah. Betul. Tapi tadi Tuhan berkata Tuhan siapa Pak? Boleh jelas ya? Ini Pak Pendeta ngajak diskusi. Next kita diskusi waktu ini. Ya Bosku ya. Next time jangan bawa Ayu deh Pak Pendeta. Goyang gitu. Senang sekali. Ya Oke. Pak. Pray for lagi. peace. Ya, Iya, kita pray for peace. doakan kemanusiaan kedamaian bagi Betul, dunia, Betul. juga bagi Indonesia juga semuanya. Betul. Amin, amin. Dan kita sudah dengar semua bukan klarifikasi, memang pernyataan dari Pak Pendeta bahwa
Ya pemerintah bukan pro kemana-mana ya, ini Iya, semua pro satu, kemanusiaan, kedamaian. kemanusiaan, kedamaian. Kedua memang lagi kegiatan religi wisata. Betul. Gitu loh. Betul. Tidak ada betul. yang maksud mau kemana. Iya. Mau datang mau dukung Israel, datang ke Israel bukan. Iya. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman Victorian, sekali lagi buat teman-teman. Makasih Pak, makasih Kak. Sukses bagi kita semuanya. Terima kasih.